Waalaikumsalam. Masuk ya? Dengar ya? Iya, terdengar. Dengar ya? Jadi menjawab salam. Oke. Eh, oke, berhubung sudah pukul 8 ya di Indonesia ya, bagian barat, kita bisa mulai teman-teman seperti di sesi pertama yang saya sampaikan. Jadi format seminar ini sebenarnya seminar agak santai. Walaupun santai, kita tetap disiplin mulai jam 8. Nah, sempat saya sampaikan ya, kalau teman-teman yang sudah hadir sesi pertama, di sana saya sampaikan yang motifnya adalah untuk pembiasaan bagi teman-teman yang notabene akan mudah-mudahan sampai dan berangkat ke Jepang begitu ya. Ketika di Jepang teman-teman akan merasakan satu iklim baru di mana orang-orang di sekitar teman-teman itu akan memiliki kedisiplinan tinggi gitu ya. Nihonjin itu gitu ya. Sehingga saya pikir penting ya untuk kita mulai biasakan dari agenda-agenda yang akan kita selenggarakan secara rutin. Ya, salah satunya agenda seminar kita. Jadi kemungkinan akan masih akan ada yang bergabung ke seminar ini, tapi berhubung udah pukul 8 dan jadwal yang disampaikan jam 8, jadi kita mulai saja sekarang. Ya, oke. Teman-teman saya ucapkan selamat datang ya untuk teman-teman semua dan salam kenal dulu nih untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung di sesi ini ya di edisi Juli. Karena kemarin sebelumnya kita udah ada edisi April kalau teman-teman ingat ya di edisi April yang jadi edisi pembuka, edisi perdana di mana saya membuka ya program seminar yang memang sengaja saya adakan secara terbuka gratis, backgroundnya apapun itu boleh bergabung gitu. Itu sudah sempat saya buka di edisi April lalu. Ada yang hadir di edisi April? Boleh sampaikan di kolom komentar mungkin kalau ada yang hadir atau orang baru semua hadir ya. Ada ada Fauzan, ada Mas Aksal ya, Arik dan lain-lain. Iya banyak ya yang hadir ya. Kemungkinan ada orang-orang baru juga gitu. Ada orang-orang baru juga yang memang baru ngeliat posternya dan baru bergabung dan itu fine nggak masalah. Tetap bergabung di edisi kedua walaupun tidak ada di edisi pertama dan kita tidak ada rekaman untuk setiap edisinya itu fine nggak masalah karena yang kita bahas sebetulnya topik-topik potongan gitu ya, dari topik besar yang kurang lebih sebenarnya sama yaitu persiapan kuliah ke Jepang termasuk beasiswanya gitu. Jadi yang akan kita bahas malam ini pun sebetulnya bukan bahasan yang akan tuntas paripurna semuanya, enggak. Tapi memang kita hanya mengambil satu bagian gitu ya dari topik besar itu untuk kita bahas dan kita kupas gitu. Jadi pun teman-teman nggak hadir di edisi April kemarin itu nggak masalah sebetulnya. Dan kita sebetulnya nggak menyiapkan rekaman juga gitu. Dan tidak perlulah rekaman ya karena teman-teman saya harap bisa hadir setiap sesinya secara langsung dan kalau bisa fokus di sesinya ya nggak perlu nungguin ataupun ngandelin rekaman gitu ya. Jadi kita bisa fokus di sesinya langsung dan kita bisa diskusi. Oke, ya cukup banyak ya yang sudah ada di edisi April kemarin. Kalau misalnya masih ingat, kita udah banyak bahas beberapa hal, ya, termasuk saya juga memperkenalkan diri saya. Mungkin saya perkenalkan diri saya lagi ya, secara singkat. Salam kenal untuk teman-teman yang baru bergabung ya di program seminar rutin ini yang saya mulai di tahun ini dan sepertinya akan saya eh, gulirkan rutin teman-teman ya setiap per 3 bulan gitu ya akan saya gulirkan rutin untuk bisa seminar seperti ini terbuka teman-teman tergabung di grup harapannya adalah ini jadi salah satu program yang mendampingi ya persiapan teman-teman untuk berangkat studi ke Jepang termasuk beasiswa yang mungkin waktunya tidak sebentar persiapannya bisa setahun 2 tahun ya biasanya memang persiapan beasiswa nggak sebentar teman-teman bisa setahun 2 tahun kalau ada yang cepat ya syukur rezeki tapi nggak sedikit juga yang ternyata butuh proses lama gitu. Dan harapannya memang seminar yang diadakan rutin, bahkan mungkin kalau ya mudah-mudahan usia saya panjang begitu ya, di tahun 2026 bahkan 2027 dan seterusnya itu bisa saya selenggarakan secara rutin gitu. Dan tanpa biaya tentunya, agar bisa teman-teman optimalkan dan manfaatkan ya untuk kebutuhan teman-teman. Nah, di sesi April kemarin, di edisi April kemarin, saya sudah memperkenalkan diri tentang saya, dan saya perkenalkan lagi secara singkat ya, nama saya Muhammad Angga, panggil saja Angga ya.
Boleh panggil Kak, boleh panggil Bang, boleh panggil Mas silakan gitu ya. Tapi jangan panggil Pak gitu ya, karena saya pikir biar tidak terlalu ada gap antara kita untuk bisa diskusi terkait dengan persiapan kuliah, terkait dengan beasiswa dan lain-lain, terkait dengan AI itu sendiri, itu saya pikir silakan, monggo bisa disesuaikan. Dan saat ini saya sebagai peneliti di Jepang ya, di bidang AI dan robotik. Dan saya baru lulus kemarin ya di salah satu kampus namanya University of Tsukuba atau Tsukuba Daigaku ya kalau orang-orang lokal ya menyebutnya Tsukuba Daigaku di program Human Centered AI dan ya alhamdulillah kemarin saya dibiayai penuh ya untuk semuanya. Kalau Max itu semuanya gitu ya dari mulai berangkat dari Indonesia bahkan pulang dari Jepang ke Indonesia pun juga udah di cover untuk biaya pesawat dan lain-lain gitu ya termasuk biaya hidup setiap bulannya gitu itu di cover itu lewat beasiswa Max ya dan ya jadi saya kemarin studi biaya kuliah termasuk biaya hidup itu udah di cover semua oleh oleh Max waktu itu. Nah ini judul tesis saya kurang lebih terkait dengan AI dan robotik. Nah, saat ini saya masih melanjutkan aktivitas penelitian saya di salah satu lembaga riset nasional ya, namanya AIST, atau cukup panjang ya, Advanced Industrial Science and Technology, atau simpelnya ini bisa dibilang eh, apa? Dibilang, saya lupa namanya. Kalau dulu LIPI, kalau sekarang apa namanya? BRIN ya, BRIN-nya Jepang. Ya, mungkin bisa dikatakan begitu. Ya, kalau di Indonesia punya BRIN, nah kalau di sini namanya AIST gitu. Dan saya masih menggarap topik yang kurang lebih sama terkait dengan AI dan robotik gitu. Nah, ini makin banyak yang datangnya. Selamat bergabung teman-teman yang baru bergabung ya. Silakan bisa langsung mengikuti saja ya sesi seminar kita. Anyway, di grup Instagram teman-teman saya sudah berbagi terkait dengan eh, info ini ya, Q&A. Jadi per sesi kali ini ya semua pertanyaan akan ditampung di sini. Jadi silahkan monggo nanti bisa di-input dulu saja kalau ada beberapa pertanyaan yang kiranya relevan dengan topik malam ini. Kalau bisa yang relevan, jangan kemana-mana ya. Kalau kemana-mana mungkin akan di-skip dulu. Karena biar fokus ke topik kita malam ini terkait dengan mengenal kampus dan riset lab terbaik di Jepang. Ya, gitu. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini sedikit ya mengulang yang kemarin ya. Jadi kemarin kita juga udah membahas ya kita dari pembahasan eh, kemarin kita udah memahami ya antara belajar menggunakan AI dan belajar teknologi AI itu dua hal yang berbeda teman-teman. Nggak bisa dicampur-campur, nggak bisa dianggap sama, gebiah uyah begitu ya kalau kalau bahasa Jawa nggak bisa dianggap sama beda ya. Belajar menggunakan AI, belajar teknologi AI itu dua hal yang berbeda. Mirip kayak belajar menggunakan drone dan belajar teknologi drone-nya itu dua hal yang berbeda, ya. Nah, kalau saya bilang kuliah AI, kuliah di bidang AI, berarti kuliah teknologinya, teman-teman. Bukan kuliah pakai ChatGPT, pakai Gemini, bukan. Ya, itu bisa dipelajari juga. Dan ya udah sebagai user lah. Dari user biasa jadi smart user. Nah, itu belajar gimana menggunakan AI dengan baik. Nah, kalau yang saya bahas di sini dan juga ke depannya terkait dengan belajar AI itu lebih ke belajar teknologi AI. Ya, teman-teman ya, jangan bingung dengan hal itu. Karena seringkali kita salah kaprah. Ya, kita mengatakan belajar teknologi tertentu, tapi sebetulnya sedang belajar menggunakan, gimana menggunakan teknologi itu. Secara optimal, secara pintar, begitu ya, dan seterusnya. Ya, yang saya maksud itu belajar teknologinya. Karena itu dua hal yang berbeda. Gitu. Ya. Dan ya ini udah dijelaskan kemarin, termasuk riset AI. Kalau saya bilang riset AI sebetulnya ada dua maksud ya. Ada research using AI, ada research in AI, teman-teman. Kalau research using AI itu berarti ya teman-teman mau bidang apa? Karena AI itu kan luas ya pemanfaatannya bisa di hampir segala sektor, pertanian, ekonomi, pendidikan, bahkan politik dan lain-lain gitu ya. Karena sifat teknologinya kayak gitu, jadi memungkinkan riset di bidang apapun memanfaatkan AI, research using AI. Jadi misalnya, oh riset untuk agriculture menggunakan AI, riset untuk smart city menggunakan AI, riset untuk finance menggunakan AI. Nah itu yang sebelah kiri, research using AI. Research using AI itu udah rame belakangan ini. Ya, di departemen non IT, non computer science pun ada research using AI. Mereka pakai AI sebagai metodologinya.
sebagai metode, sorry, sebagai metodenya ya dalam riset gitu ya untuk menyelesaikan permasalahan di domain mereka itu tadi pertanian ya, pendidikan, finance dan lain-lain tuh ada masalah di situ. Nah kalau yang saya maksud eh, ketika saya bicara research AI itu lebih yang kanan teman-teman, research in AI artinya adalah kita bukan sekedar menggunakan AI untuk riset, bukan, tapi kita melihat AI itu sendiri sebagai masalah gitu teman-teman. Maksudnya apa, Kak? AI sebagai masalah. Ya, AI saat ini itu belum optimal banget, teman-teman. Belum ideal banget. AI itu masih mahal. AI itu masih rumit. AI itu masih tidak begitu akurat. AI itu masih ada bias. AI itu masih tidak ramah lingkungan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu problematika yang ada. Eh, Ya itu problematika yang ada teman-teman dari AI dan itu di riset. Nah, itu research in AI. Jadi dua hal yang berbeda, teman-teman ya. Ada research in AI dan ada research in AI. Kalau saya bicara research AI, sebetulnya saya akan sering ke yang sisi kanan, research in AI gitu. Tapi Kak, saya kayaknya masuknya ke yang kiri nih Kak. Kalau saya mau kuliah ke Jepang misalnya, fine nggak masalah. Untuk seminar ini, saya tidak membatasi hanya research in AI sebetulnya. Research AI juga saya pikir bisa bisa tetap relevan. Teman-teman yang memang risetnya ya nggak di AI tapi menggunakan AI, bahasan-bahasan kita ini masih bisa dimanfaatkan, gitu ya. Gitu. Rizal, request untuk record ya. Jadi di sesi kita itu nggak ada record. Ya, jadi ini agak beda ya. Untuk seminar ini kita, oh ini ada booth ya. Booth ya. Iya nggak ada record. Ya nggak ada record. Jadi harapannya bisa hadir dan optimal ya mengikuti sesinya. Jadi punten ya, nggak di record dulu ya. Oke, nah itu research using AI dan research in AI ya teman-teman ya. Nah, oke, kita masuk ke pembahasan kita kali ini di edisi Juli ya. Sambil eh, sambil masuk ke pembahasan, saya mau lihat dulu ya untuk questionnya ada. Teman-teman udah ngisi questionnya kah? Biar nanti kita bisa coba lihat sama-sama. Apakah udah ada yang masuk? Kalau udah ada yang masuk nanti baru satu nih, yakin nih, baru ada belum ada yang mau bertanya nih. Nanti nggak, kalau ada pertanyaan di ini ya, teman-teman ya, di channel ya. Nah, monggo bisa sambil di channel. Iya Rizal nggak apa-apa. Jadi di sesi seminar ini agak beda. Jadi kita nggak record. Saya harap memang setiap sesi kan ini akan berlangsung rutin, Rizal ya. Setiap per 3 bulan lah kurang lebih. Ya kalau saya lagi sibuk mungkin ya mungkin maaf maaf agak digeser dikit gitu ya. Nah itu tapi akan saya upayakan rutin gitu ya. Dan ya harapannya setiap edisi-edisinya itu bisa hadir langsung, bisa menyimak langsung dan bisa fokus itu ya. Kadang kita kalau ada rekaman itu seringkali ya, seringkali kita ngegampangin untuk tidak hadir atau mungkin hadir tapi setengah hati ya. Secara fisik hadir tapi pikiran kemana-mana. Saya pun sering ngalamin kayak gitu ya. Ini refleksi ke diri saya sebetulnya. Jadi saya pikir ya udah biar optimal, ya udah hadir saja langsung dan fokus ya ke diskusi kita malam ini ya. Oke, sambil eh, yang isi pertanyaan monggo gitu ya. Bisa sambil diisi. Saya sambil sebentar teman-teman ya. Oke, ya saya sambil ini dulu. Oke, terkait dengan pembahasan kita malam ini, itu kita akan bahas tentang kalau kemarin kita edisi April ya, saya coba display dulu posternya. Kemarin kita persiapan kuliah AI Jepang ya. Ini, oh ini programnya. Program, iya saya sudah beberapa bulan lah ya ini saya sudah publikasikan. Dan ini akan panjang teman-teman ya. Jadi sesi April, sesi Juni. Nah ini Juli sebenarnya ya. Harusnya Juni ya teman-teman ya. Tapi ya tadi yang saya bilang ya. Kalau saya lagi agak sibuk sedikit ya nggak apa-apa lah ya. Digeser-geser ya. Tapi saya usahakan bisa memenuhi jadwal di mana harusnya ada sesi 2 di sekitar bulan ini. Kurang lebih gitu. Ya, nah kita masuk ke sesi 2 nih teman-teman. Mengenal kampus dan riset lab terbaik di Jepang.
Nanti mungkin di tahun 2026 saya akan repeat dari awal lagi persiapan kuliah ke Jepang gitu. Lalu kita akan masuk lagi mengenal kampus dan seterusnya dan seterusnya. Jadi akan seperti itu. Nah, kita malam ini akan bahas tentang mengenal kampus dan riset lab terbaik di Jepang, teman-teman. Dan nanti rencananya akan ada simulasi. Jadi saya pikir tidak terlalu teoritis pembahasan kita malam ini seperti kuliah enggak. Tapi karena ini sifatnya praktikal mempersiapkan beasiswa, saya akan lebih banyak mendemonstrasikan teman-teman gimana sebetulnya yang dimaksud menyiapkan aplikasi itu apa, Kak? Yang dimaksud mengirim email itu gimana, Kak? Research plan itu gimana? Dan seterusnya. Itu saya pikir itu lebih ke hal yang sifatnya demonstratif. Jadi gayanya mungkin nggak terlalu teoritis ya, teman-teman saya menjelaskan itu ya. Biar teman-teman lebih justru lebih tergambar dan bisa dipraktikkan langsung gitu. Dan ya malam ini kita akan bahas dan kita akan mensimulasikan gitu ya. Gimana riset kampus dalam hal ini ada dua kampus yang akan kita pilih, yaitu kampus U Tokyo dan juga kampus U Tsukuba ya. Tokyo Daigaku dan Tsukuba Daigaku. Ya ini Tsukuba Daigaku yang kemarin ya alma mater saya ya dan saya baru lulus kemarin ini Tsukuba Daigaku. Tapi kita juga akan bahas Tokyo Daigaku ya. Dan ya kita akan coba simulasikan terkait dengan gimana sih maksudnya riset kampus dan riset lab itu. Nah, teman-teman sebelumnya FYI, saya membagikan juga modul ya, 3 modul terkait dengan kuliah ke Jepang ya, Max LPDP ya dengan beasiswa Max dan beasiswa LPDP. Dan yang ketiga modul khusus ya beasiswa kuliah ke Jepang bidang teknologi AI dan robotik. Dan ini udah saya bagikan secara gratis ya teman-teman. Dan sebetulnya yang akan saya bahas kurang lebih juga merujuk ke sini. Jadi pun nggak ada rekaman, sebenarnya teman-teman nanti bisa review lagi ya apa yang saya bahas itu dari apa yang sebetulnya sudah ada di sini. Ya kalau ada yang belum dapat monggo nanti bisa di DM saja saya di Instagram ya. Mudah-mudahan nanti kalau saya lagi buka dan saya bisa kirim saya kirim. Ya, saya sudah cukup banyak bagikan dan saya pikir teman-teman mayoritas di sini sudah dapat juga gitu ya. Tapi yang belum silakan bisa menghubungi. Ya, ini modul yang sebetulnya pembahasan nggak jauh-jauh dari sini ya, dan ini sudah saya bikin dibantu tim kreatif gitu ya. Saya pikir silahkan ini juga bisa sambil dimanfaatkan ya untuk bisa membantu teman-teman untuk studi lanjut ya, untuk ya mengejar cita-cita teman-teman lah ya, untuk pendidikan yang lebih baik. Nah, teman-teman, kita mulai ya terkait dengan pembahasan gimana sih Kak yang dimaksud dengan riset kampus gitu ya. Nah, jadi teman-teman, ketika teman-teman punya rencana di Jepang untuk kuliah lanjut di Jepang, itu memang dua hal yang memang jadi capaian teman-teman untuk bisa akhirnya datang ke Jepang dan belajar di Jepang. Pertama, capaian diterima kampus, kedua capaian diterima beasiswa gitu. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Jadi ada dua capaian itu, ya. Seringnya memang satu proses itu ya, satu diterima kampus lalu diterima beasiswa. Maksudnya sejalan lah gitu. Maksudnya sejalan. Tapi katakanlah bisa kita sorot jadi dua dua sisi ini ya. Jadi persiapan di kampusnya termasuk persiapan beasiswanya. Nah, malam ini kita ngomongin persiapan kampusnya dulu, ya teman-teman ya. Jadi saya nggak akan menyinggung beasiswanya. Mungkin menyinggung sedikit, tapi kita tidak akan terlalu mengupas terkait dengan beasiswa, ya. Kita sesuai topiknya ya, kita masih akan lebih banyak ngebahas kampus, termasuk lab, ya. Yang notabene kalau kampus-kampus Jepang itu lab centric, teman-teman, research centric. Jadi gaya pendidikannya memang riset, gitu. Kalau di UK itu kan ada course base ya teman-teman ya. Jadi kuliah mungkin risetnya enggak kuliah cuma setahun ya banyak mata kuliah yang diambil dan ya lebih berat di penyelesaian course-course yang disyaratkan untuk bisa lulus. Tapi kalau di Jepang memang riset centric. Jadi bisa dibilang sebetulnya menghadiri kelas itu agak sekunder gitu. Bahkan saya sempat bilang tenang aja, itu mata kuliah gampang kok. Gitu. Nggak perlu khawatir, kamu fokus ke riset kamu yang utama, primer, gitu. Karena memang stylenya begitu. Nah, makanya ini kalau kita bicara kampus di Jepang, ini nggak bisa dipisah dengan lab-lab di kampus itu, ya untuk kita bahas, gitu. Ya.
Nah, kalau kita berencana untuk oke kuliah di Jepang, nah itu memang penting untuk bisa teman-teman menentukan gitu ya, kampus apa yang teman-teman akan kejar gitu ya, akan capai, termasuk lab apa di kampus tersebut yang teman-teman ingin kejar dan ingin capai gitu. Itu. Dan untuk bisa menemukan kampus sebetulnya saya pikir nggak sulit ya. Jadi teman-teman silakan bisa 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 eh, bisa ya nggak- University in Japan or something gitu ya. Nah, ini bisa dilihat list-list universitasnya ini bisa bisa mudah ditemukan atau teman-teman juga mungkin udah dengar satu dua nama begitu ya, ada influencer semacamnya di Instagram gitu ya yang bicara tentang kampusnya Osaka terkait dengan Kyoto dan lain-lain. Nah, itu juga bisa jadi teman-teman udah mengenal kampusnya, tapi kalaupun teman-teman mau riset terkait dengan kampusnya itu bisa juga sebetulnya di banyak ya, ada di QS ranking gitu ya in Japan ya. Jadi kalau misalnya mau teman-teman lihat daftar-daftar universitas yang ada di Jepang gitu ya. Nah, ini bisa ya di search aja QS ranking in Japan. Jadi nanti akan hadir ya nama-nama kampus yang saya pikir teman-teman cukup familiar ya. Ada juga apa ya? The ranking ya in Japan. Nah, ini setidaknya dua inilah ya yang pokok, yang common gitu ya. Nah, kalau di Times Higher Education ini nomor satu Tohoku. Tapi kalau di kelas ranking ini nomor satu Todai ya yang akan kita bahas malam ini. Gitu. Nah, ini list-list kampus teman-teman ya yang bisa teman-teman lihat. Gitu. Nah, walaupun ya saya juga merekomendasikan ada namanya CS ranking. Ya, CS ranking ini memang spesifik untuk computer science, teman-teman. Kalau teman-teman majornya computer science ya, ini bisa dilihat dan ini fokus ke aspek-aspek terkait dengan akademis, ya, aspek-aspek terkait dengan akademis untuk bisa melihat daftar kampus juga berdasarkan subjek tertentu. Misalnya di sini bisa dilihat di panel kiri ya, di sini ada AI, ada misalnya apa robotics deh ya. Coba saya coba bidang saya ya robotics gitu ya, robotics. Nah, ini kan masih USA ya, nanti di search misalnya teman-teman bisa sambil simulasi ya, bisa sambil lihat bareng juga nggak apa-apa ya, bisa sambil coba bareng ya. Ini saya search ya, nah ini Japan AI robotik gitu ya. Nah, ini nanti akan keluar juga gitu. Nah, ini juga bisa jadi rujukan gitu ya. Ini merujuk ke performa fakultas yang terkait dengan AI dan robotik di masing-masing kampus gitu ya. Nah, ini bisa 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 dirujuk juga, bisa dipertimbangkan juga di aspek itu. Termasuk ada EduRank ya. EduRank robotics misalnya. Nah, ini juga bisa dipertimbangkan gitu ya untuk ini daftar-daftar kampus yang 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 mungkin teman-teman nanti akan pertimbangkan ya sesuai dengan major teman-teman baik AI ataupun bukan. Bentar ini ini Japan, Asia, sorry ya. Show countries. Nah, ini Japan ya. Oke, nah ini keluar ya. Ini oh sorry sorry, jangan ya ini Jepang ya. Ini kalau mau lihat spesifik di Jepang ya. Ada Tokyo, ada Osaka, ada Tokyo Institute, ada Waseda, Tohoku, Keio, Tsukuba, Kyoto, Nagoya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini berdasarkan robotics teman-teman. Ya robotics ya. Jadi bukan bukan general ya, enggak. Ini terkait dengan robotics. Dan menariknya teman-teman ya, kalau kita bicara robotics sebetulnya Jepang termasuk excellent. Karena kalau kita lihat di robotics dunia lah ya, saya nggak merujuk ke daerah tertentu, ke region tertentu gitu ya, ini global gitu ya. Nah, ini ada nama-nama kampus di US tentunya ya, ada CMU ini terkenal ya di bidang robotik, ini MIT tentu ya, Stanford. Nah, U Tokyo itu masuk nomor 4 teman-teman. Jadi reputasi di bidang robotik memang Jepang kompetitif sebetulnya, kompetitif. Bahkan di top 50 itu sekitar 17 atau 18 itu dari Jepang gitu. 17 18 itu dari Jepang.
ya, U Tokyo, apa lagi? Ini Berkeley ya, Berkeley memang Zurich tentu, UM. Nah, ini ada Osaka, ada KAIS ya, terus NUS, ya, Tokodai, Waseda masuk, ya, termasuk bagus robotiknya, bahkan robot Gundam yang bergerak ini di lead sama profesor dari Waseda. Tohoku masuk juga, Keio, Tsukuba, ini top 15 ya teman-teman ya, di dunia Kyoto masuk juga, Nagoya, udah tuh. UGC ya. Nah, ini top 15-nya teman-teman. Dan 17 18-nya tuh dari Jepang. Ya, sisanya bagi-bagi tuh. Inggris, Australia, US, China dan lain-lain itu dibagi-bagi. Tapi 17 itu dari Jepang. Jadi memang cukup mendominasi ya Jepang itu dan termasuk kompetitif. Untuk di bidang ini ya teman-teman. Untuk di bidang ini lagi-lagi saya sorot di bidang robotik gitu. Di bidang robotik. Bahkan kalau nggak salah Utopia ini bagus tidak hanya di robotik ya, tapi di material science. Nah, itu juga salah satu yang kuat juga ya. Top top 50 ini bisa dilihat kalau tidak salah top 50 ini top 1 in Japan, top 20 in the world, nuclear physics. Ini teman-teman ya. Fisika nuklir. Itu nomor satu ya. Nomor satu teman-teman. Ya, di dunia. Kalau nuklir fisiknya bahkan. Ya, ini bisa jadi salah satu referensi tentunya ya. Tidak jadi satu-satunya tentu, ya, tapi bisa jadi salah satu yang bisa dipertimbangkan. Ya, di samping yang populer ada QS ranking dan ada juga nah ini ya, ada Times Higher Education yang bisa dipertimbangkan juga gitu. Gitu ya teman-teman. Nah, dari situ udah kelihatan ya udah terbayang kampusnya. Lalu ya udah di pick one. Jadi, pilih salah satu, walaupun sebetulnya tidak memutuskan, sebetulnya kalau saya boleh saran, jangan memutuskan berdasarkan kampus, berdasarkan reputasi kampus, teman-teman. Gitu. Jangan. Kalau bisa, nanti in the end, teman-teman tuh milihnya sebetulnya labnya, sebetulnya. Idealnya. Kenapa kira-kira, teman-teman? Ada yang ini nggak? Ada yang punya jawaban nggak? Kenapa? Kalau saya menyarankan begitu, kenapa yang kira-kira? Karena, ya, teman-teman, in the end, teman-teman menempuh pendidikan itu untuk pada akhirnya untuk kembali ke diri teman-teman. Ya, teman-teman yang akan belajar, teman-teman yang akan bertumbuh, teman-teman yang akan berjejaring, teman-teman yang akan menyelesaikan semua tanggung jawab di sana. Gitu. Jadi pada akhirnya nanti teman-teman memilih lab tertentu itu karena memang itu yang dibutuhkan oleh teman-teman. Seringkali kalau kita memilih berdasarkan kampus, itu yang kita kasih makan tuh seringnya ego. Kita ingin ke kampus tertentu, tapi belum tentu itu yang memang kita butuhkan. Gitu karena kita karena kita nggak sampai di titik kita menentukan ada lab tertentu, topik riset tertentu yang ternyata cocok dengan kebutuhan saya, minat saya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, poinnya adalah jangan berhenti memutuskan untuk saya akan ke sana itu berdasarkan di level university saja, tapi sampai ke laboratory level gitu loh. Gitu sehingga teman-teman nanti bertanggung jawab dan itu juga teman-teman nanti enak ketika menjelaskan ke interviewer kenapa kamu mau kuliah ke sini gitu ya termasuk LPDP apalagi ya LPDP apalagi saya udah jalan juga proses interview LPDP di hadapan para interviewer yang ada psikolog itu gitu loh saya juga jalanin gitu itu jadi lebih bertanggung jawab juga teman-teman ketika nanti teman-teman pada akhirnya harus menjelaskan kenapa teman-teman mau kuliah kenapa teman-teman milih kampus ini kenapa milih riset ini. Ya, jadi ini bisa jadi gambaran awal untuk melihat beberapa nama-nama kampus, tapi saya pikir nggak langsung memutuskan satu atau dua, tapi teman-teman bisa explore gitu beberapa kampus yang ada di sini, gitu ya, yang namanya terpampang di sini, ya nama-nama kampusnya, gitu, ya. Dan FYI, seringkali memang ada lab-lab tertentu yang di kampus tertentu yang itu ternyata labnya bagus, bahkan bisa lebih bagus dari Toda ya, bisa, bisa teman-teman, bisa. Itu sangat bisa. Hal-hal kayak itu sangat bisa. Gitu. Ya, dan itu yang perlu dilihat gitu. Jadi kalau saran saya di titik ini teman-teman jangan langsung
terburu-buru atau tergesa-gesa milih saya maunya oh, Tohoku, Tohoku harga mati. Itu jangan ya. Tapi silakan bisa dilihat beberapa nama di sini yang bisa jadi referensi untuk digali gitu ya. Nah, katakan di malam ini, katakan ya saya fresh grad gitu ya. Saya udah riset nih, oh ini ada beberapa nama nama kampus. Oh, saya memutuskan mungkin dua dulu deh saya riset ya. Oke, saya berdasarkan saya lihat-lihat di sini dan seterusnya, ya saya coba mungkin saya penasaran dengan U Tokyo dan Yusukuba. Katakan begitu. Ya udah, setelah memutuskan untuk mengeksplor lebih jauh beberapa kampus gitu ya, itu nanti teman-teman silakan dieksplor gitu kampus-kampus tersebut. Nah, katakan di titik ini saya udah memilih dua ini, gitu ya. Udah memilih dua ini untuk apa? Untuk dieksplor. Bukan keputusan final saya bahwa ini adalah kampus yang ingin saya tuju, enggak gitu ya, tapi untuk saya explore setelah dapat namanya, ya, nama kampusnya gitu. Nah, saya dapat nama kampus dua ini, saya mau ekspor dan apa yang dieksplor di sini. Nah, ini masuk ke pembahasan selanjutnya terkait dengan lab ya, terkait dengan riset lab gitu, riset lab gitu. Nah, jadi ketika kita masuk ke halaman website satu kampus, teman-teman, ini sebetulnya bisa dikatakan kita masuk ke satu hutan belantara di mana kita mungkin agak bingung, tak tentu arah, apalagi kalau teman-teman tiba-tiba ngebuka tampilnya bahasa Jepang gitu, teman-teman ya. Wah, itu semakin gelap ya di 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 sana gitu. Gitu. Itu sekali begitu. Dan memang wajar karena memang berlimpah informasi yang ada di sini gitu. Sangat berlimpah ya informasi yang ada di sini yang bikin kita bingung gitu. Bahkan intimidating, akhirnya mundur dua tiga langkah gitu ya. Nah, seringkali gitu. Bahkan saya mengalami pertama kali ada motivasi ketika fresh grad gitu ya untuk gimana ya kampus-kampus di luar negeri gitu ya. Ketika ngeliat di Jepang, wow, ini saya nggak ngerti kanji sama sekali gitu ya. Ngeliat kayak gini udah intimidating gitu lah. Udah intimidating gitu. Nah, ini memang memang tidak hanya dari sisi bahasa tapi sisi informasi memang berlimpah, teman-teman. Nah, makanya memang target utama adalah sebetulnya ingin mencari lab, teman-teman, yang dirasa tepat untuk teman-teman, gitu, untuk kebutuhan teman-teman. Nah, Kak, gimana kalau misalnya langsung search aja Kak di Google? Kan Google bisa indexing bagus. Boleh sebetulnya ya, misal AI Laboratory in University of Tokyo misalnya. Ya biasanya akan direkomendasikan gitu loh, akan direkomendasikan gitu. Nah, cuman teman-teman, ini seringkali kalau kita cara yang begini, kalau saya ya, kalau pandangan saya, ini kita seringkali bingung untuk memahami hierarki informasi dari apa-apa yang ditampilkan dan dijelaskan di sini. Sehingga akhirnya akan, karena gini teman-teman, kalau kita menggali ataupun riset tentang satu kampus, itu kita mau ngaitin, ini lab ini di departemen mana? Dan di departemen ini apakah menerima mahasiswa-mahasiswa computer science atau non computer science itu bisa? Lalu bagaimana dengan beasiswanya? Nah, itu kan satu informasi dengan informasi lain itu kan terkait semua tuh teman-teman. Itu ada hierarki di sana. Seringkali kalau kita gaya mencarinya begini, kalau saya yang saya rasakan ya teman-teman, ini biasanya akan confuse seperti itu. Ya ini AI Lab ini bagian apa ini? Ini computer science department atau apa? Itu kita bingung gitu. Kita bingung. Makanya kalau saya rekomendasiin kita memang pada akhirnya perlu memahami struktur dari informasi-informasi yang tertera di web-web masing-masing kampus yang sebetulnya kurang lebih gayanya sama, gaya strukturnya gitu. Nah, strukturnya kayak gimana? Kita lihat. Ya, kita balik ke Inggris dulu. Ya, Tsukuba, Inggris. Teman-teman sambil buka ya. Yang kayaknya lebih asik teman-teman sambil nyobain. Ya, silakan ini U Tokyo dan ini U Tsukuba. Ya, bisa sambil buka. Ya, katakan U Tokyo dulu deh. Ya, di U Tokyo ini tampilan depan ya ini standar sebetulnya ya. Jadi ini tentang U Tokyo, tentang akademik, tentang kenapa U Tokyo, research, alumni dan lain-lain. Kurang lebih sama di Tsukuba juga sama ya, tentang kampus, tentang admisi, tentang akademik, tentang research, kampus life, alumni, ya kan? Kurang lebih sama kan?
kurang lebih sama kan stylenya, sama gitu ya, stylenya kurang lebih sama. Nah tapi yang perlu kita fokuskan sebetulnya terkait dengan akademik ya, di mana di sini ada informasi fakulti dan ada graduate school gitu. Termasuk di Tsukuba Daigaku ya, ada akademik nih. Nah, ini ada fakulti biasanya. Ini ada graduate. Nah, ini mungkin agak sedikit variatif ya terkait dengan hierarkinya, tapi kurang lebih sama. Ini terkait dengan academics, ini ada undergraduate dan juga ada graduate, teman-teman. Ya, ada graduate school and programs gitu. Nah, ini bisa ditelusuri, teman-teman. Ya, diklik aja. Termasuk ini juga bisa ditelusuri. Ini graduate school, ya. Nah, graduate school. Nah, ini ya, kalau di Tokyo, ini graduate schoolnya, ini daftar graduate schoolnya nih, teman-teman. Ya, ada banyak. Ya mungkin kalau di UI macam fakultas kali ya, graduate school itu school itu di level fakultas ya, ada Fasilkom, ada FMIPA gitu ya, ada Fakultas Ekonomi dan seterusnya. Mungkin se selevel dengan itu bisa mungkin bisa dikatakan demikian. Gitu ya. Dan ini graduate school yang bisa dilihat ada banyak graduate school, total ada 15 ya kalau di U Tokyo. Dan katakan kalau bidang saya aerobotik, saya menduga-duga kemungkinan ada di Graduate School of Engineering. Dan mungkin juga kalau boleh menduga-duga, ini IST, ya Information Science and Technology gitu. Nah, biasanya udah masuk ke halaman Graduate School. Ini udah halaman Graduate School, teman-teman. Nah, tapi ini belum masuk halaman lab gitu. Ini baru halaman Graduate School gitu. Tapi kita udah keluar dari halaman universitas. Ya, ini udah masuk graduate school, teman-teman. Ya, ini udah masuk graduate school engineering dan graduate school of information science and technology. Ya, nah ini udah apa? Udah vibes-nya udah dapat ya, vibes dari graduate school ini. Ini udah dapat dari gambar-gambar yang ditampilkan. Ya, ini engineering ya. Engineering saya pikir harusnya mesin gitu ya. Ini isi apa ini? Isi perpus mungkin ya. Ini agak kurang relevan sebetulnya ya, tapi ya sudah lah ya. Ya, tapi ini Graduate School of Engineering gitu ya. Dan ini bisa dilihat di dalam Graduate School itu ada departemen-departemen gitu. Ya oke, di sini Graduate School-nya ada beberapa departemen. Departemen of Computer Science, Department of Mathematical Informatics, Department of Information Physics and Computing. Nah, spesifik banget ya teman-teman ya, Information Physics. Ya, seru kayaknya nih, seru. Department of Information and Communication Engineering, Mechano Informatics, Creative Informatics, gitu, ya. Dan ya udah ini rankingnya udah kebayang ya teman-teman ya. Jadi ada U Tokyo, ada beberapa graduate school, ada 15 tadi kita lihat, dan masing-masing graduate school itu mencakup banyak departemen, gitu. Departemen of Computer Science dan seterusnya, gitu ya. Dan kalau lihat di sini lebih jauh, oh ini ada informasi website, special selection for international applicants, types of degree, examination period, ya, kontak, dan seterusnya. Nah, hierarki ini teman-teman penting untuk teman-teman terbiasa. Karena nanti teman-teman ketika nyiapin beasiswa, ketika submit aplikasi dan seterusnya, itu teman-teman akan berkali-kali ya, bolak-balik gitu loh, ngeliatin ini. Gitu. Apalagi selama proses pencarian loh, teman-teman ya. Ini akan bolak-balik. Sampai teman-teman familiar betul. Gitu. Sampai teman-teman familiar betul. Gitu. Dan saya nggak rekomendasikan tadi ya loncat loncat satu link ke link lain ke link seterusnya, itu saya sebenarnya nggak rekomendasikan. Kalau saya tanya ini lab, oke ini udah website lab. Ini lab ini bagian apa nih? Ini terasosiasi graduate school apa, departemen apa, atau mungkin kita nggak punya idea terkait dengan oh ada graduate school departemen. Kalau kita langsung loncat ke lab ini, ke link laboratori ini, gitu, ya. Ya itu kalau itu pandangan saya ya. Saya pikir cara yang saya jelaskan tadi ini lebih sistematis gitu ya. Nah ini ada websitenya, oke. Nah ini departemen yang tadi kita lihat di atas beserta deskripsinya gitu ya. Ini sebetulnya bisa menjadi gambaran teman-teman ya. Oke, departemen of computer science ini ada keyword nih, logic, algorithm, programming language, operating system dan seterusnya. Nah ini udah bisa jadi clue teman-teman terkait dengan apa yang teman-teman minati. Jadi teman-teman ketika mengunjungi satu website kampus,
Saya pikir di kepala teman-teman udah ada gambaran tentang bidang yang teman-teman kurang lebih ini bidang saya. Karena kan ini graduate ya teman-teman, bukan undergraduate lagi. Jadi teman-teman tuh datang udah punya bidang gitu loh, ya. Walaupun nanti bidangnya mungkin ketika teman-teman lihat ini agak-agak spesifik. Jadi mah khasnya di luar negeri kan gitu ya, spesifik di satu topik riset karena maju ya, apa secara riset memang maju. Jadi kadang kok spesifik banget gitu loh di satu topik tertentu gitu. Nanti teman-teman akan lihat seperti itu. Ya ada genom informatics nih, bahkan teman-teman. Ya. NLP ya teman-teman kalau yang di bidang AI familiar ya. Nah, ini computer vision tercakup, machine learning tercakup, dan seterusnya. Nah ini bisa dapat clue dari sini nih. Ya, coba kita lihat ada keyword-keyword yang kayaknya seru nggak? Soft robotics tuh, metaverse. Nah, keren ya teman-teman ya. Ada metaverse nih di sini. Bio and Bio Cybernetics dan seterusnya. Nah, ini bisa memberikan gambaran sebenarnya teman-teman ya dari keyword-keyword ini. Nah, kalau mau terus lebih jauh ya udah nanti masuk ke sini. Cuman sebelum masuk ke masing-masing departemen, nah ini ada special selection for international applicants gitu. Nah, ini ada udah ini ada informasi tentang proses aplikasi. Nah, tapi ini tidak jadi bahasan kita malam ini ya. Nanti kita akan bahas di sesi khusus lah, gitu ya. Kita lagi fokus ke nyari lab, termasuk melihat informasi yang ada di kampus, gitu. Ya, jadi kita sini dulu ya ke departemen. Nah, ini departemen Graduate of Engineering ya. Nah, kalau engineering lebih banyak lagi nih. Sivil, ya, arsitektur, ya, bioengineering dan lain-lain. Gitu. Oke, mana nih? Oke, katakan computer science ya. Oke, kita klik computer science. Nah, ini udah masuk departemen. Kalau kayak gini, teman-teman. Jadi kebayang nggak hierarkinya, teman-teman ya? Jadi kan ada Utokyo tadi, utokyo.ac.jp. Utokyo. Utokyo AC.jp. Nah, ini kan level kampus, teman-teman. Nih, ini level kampus. Ya. Dan ini udah level graduate school. Nah, kalau udah ada logo-logo baru nih kayak gini nih, ini biasanya departemen nih. Ya, ini khasnya Jepang kan ini logo kayak daun ginkgo ya. Gitu. Ini matematika informatik ini ada lagi nih. Ah, oh sama ya, oh sama. Oh ini berarti ini ST ya, IST. Oh ya IST. Ini logo Information Science and Technology. Nah, tapi ini masuk ke Departemen Matematika dan Informatics. Nah, ini udah masuk ke Departemen Computer Science. Gitu, teman-teman ya. Pembabakannya tuh kayak gitu. Oke, katakan kita lihat Departemen Computer Science. Udah nih, nanti kita akan ada beberapa opsi lagi, Fakulti Lab. Nah, ini ya, kalau mau lihat objektif dari departemen ini ya bisa dibaca lagi nih bagian departemen objektif ya lebih gamblang lagi saya pikir di sini. Oh enggak ya enggak lebih gamblang ya sama aja dengan yang tampil di depan tadi. Ya, ini kan ya Departemen of Computer Science, dada di sini kurang lebih kayaknya sama. Sama kah? Kayaknya sama, cuman diparafrase aja mungkin. Ya. Our department engage in education and research on of the fields of computer system Eh, centered around fundamental theory of computation, programming language, visual information, aku ya kan. gitu. Ya. Ini dan nah, ini objektif utama kita, faculty and laboratory gitu. Dan nanti teman-teman akan sampai di banyak laboratori ya, termasuk riset area yang terkait dengan laboratori tersebut yang semestinya udah bisa membantu teman-teman menentukan mana lab yang sesuai dengan kebutuhan ataupun minat saya gitu ya. Udah nanti baru setelah itu akan masuk lebih dalam lagi ke halaman laboratori ya. Dan jangan kaget teman-teman kalau website level laboratori itu mungkin agak-agak agak-agak ala kadarnya ya teman-teman ya. Jadi mereka tuh punya style simplicity is everything gitu loh.
gitu. Jadi nah ini kayak gini ya tampilan teman-teman ya. Agak-agak biasa gitu ya tampilannya ya. Nah, bahkan kayak gini kalau teman-teman ini kan kayak tampilan blog tahun 90-an gitu ya. Nah, ini ya kayak gini ini biasanya udah level lab gitu. Bayangin teman bahkan di Tokyo ya. Halaman labnya simple kayak gini gitu. Dan di sini ada informasi we are hiring postdoc and interns gitu. Dan FYI di luar negeri lain juga sama aja kalau bicara level lab. Ada yang bagus banget ada. Maksudnya ada lab tertentu yang bagus banget gitu. Jadi biasanya kampus A nih ada banyak lab, ada lab tertentu yang diurusin banget tuh websitenya. Jadi kelihatan keren banget ada. Tapi lab-lab lainnya ternyata ya biasa aja gitu loh. Karena ini dikelola masing-masing udah nih, kelola eh, lab masing-masing lah. Itu nggak U Tokyo level universitas lagi yang mulai itu gitu. Jadi nanti teman-teman nanti jangan kaget ya kalau ngeliat ini beneran link laboratorinya atau enggak gitu ya. Itu nggak usah khawatir kalau misalnya udah U Tokyo ACJP ya ya udah fine itu itu labnya gitu. Itu eh, website terkait dengan labnya. Oke. Dan ini sudah nanti udah masuk ke level laboratori, ini bisa ditelusuri. Apa yang ditelusuri di sini biasanya dua hal. Pertama, eh, kita ingin menggali informasi lebih jauh siapa pemimpin laboratorium ini. Kenapa itu penting? Karena biasanya yang memimpin laboratorium inilah yang nanti akan menjadi supervisor kita, pembimbing kita, ya. Ketika teman-teman di Jepang, kuliah di Jepang, itu hari pertama teman-teman datang, teman-teman menginjakan kaki di kampus ini, itu teman-teman sudah punya pembimbing, gitu. Jadi enggak ketika mau tesis di tahun kedua atau 6 bulan terakhir baru sibuk nyari supervisor, enggak. Ya di hari pertama teman-teman menginjakan kaki itu udah teman-teman udah punya supervisor. Dan supervisor teman-teman biasanya ya ya bukan biasanya lagi umumnya semestinya itu pemimpin lab tertentu. Makanya kita perlu gali lebih jauh, cari tahu. Ya ini siapa profesornya? Mana profesornya? Nggak, kok nggak ada gitu ya? Ini member, staff, student. Hmm, semestinya ada informasi. To foreign student, our research group. Ini graduate school ya, the homepage of our research group. Ini profesornya ternyata. Ini profesornya ya, sorry. Ini dia masukin ke staff. Profesor nih. Udah ini. Nah, itu pertama yang kita cari tahu di halaman laboratori ini. Yang kedua adalah riset topiknya, ya. Ini lab ngerjain apa, ya? Kan tadi kita lihat gitu ya, kita klik ini kan ada Naoki Kobayashi. Nah, ini kan keywordnya ya, programming language, program verification. Nah, tapi programming language ini masih luas, teman-teman. Kalau bicara riset ya, teman-teman ini masih luas, ya. Nah, bisa jadi misal programming language ternyata riset labnya itu hanya fokus di Golang bahasa pemrograman ya teman-teman katakan Golang sama C++. Udah itu aja atau mungkin sama Ruby. Ruby kan dari Jepang tuh. Ruby itu dari suku bahkan. Ruby programming language. FYI ya teman-teman kalau belum tahu ya. Ruby programming language itu dari Jepang. Yukihiro. Gitu. Ya, ya mungkin beberapa riset topik itu aja, beberapa programming language aja yang di yang di cover gitu, yang di cover oleh oleh laboratorium ini gitu. Dan itu perlu dilihat makanya dia ini ngerjain apa lab ini gitu. Research group, research research topik ataupun research theme ya, tema research itu ngapain gitu loh. Nah, itu dua hal yang memang perlu diperiksa teman-teman. Nah, mesti ada ya. Dua hal itu mesti ada. Profesornya satu, kedua research topiknya. Nah, ini untuk lab ini ada ya. Ini informasi profesor dan ini informasi research topik ya. Nah, ini udah istilah-istilah sangat teknis kalau kayak gini ya.
Research technology biasanya ya udah kalau udah di level laboratorium ini yang ngerti istilah ini semestinya ya orang IT, orang computer science, orang yang research fokus programming language gitu lah kurang lebih gitu. Jadi nanti muncul istilah-istilah yang sangat-sangat teknis ya ini. Higher order model checking, automated program verification, data compression dan seterusnya. Nah, ini yang diperiksa ya, yang dilihat lebih jauh yang bisa mengkonfirmasi apakah nanti ketika saya menghubungi profesor tertentu itu adalah profesor yang relevan dengan minat dan kebutuhan riset saya gitu ya gitu teman-teman. Nah ini penjelasan lebih jauh nih. Oh ini tadi ngeklik. Oh ini nama senseinya Naoki Kobayashi sensei ya. Dan biasanya memang nama sensei jadi nama lab gitu ya. Jadi ini Kobayashi Laboratory artinya memang laboratori yang diampu oleh Sensei Kobayashi gitu ya. Nah ini sedikit profilnya. He was born in da oh semuanya dari University of Tokyo gitu ya. Lempeng gitu ya. 91 lulus 2 tahun master 3 tahun 96. Wah ini Akademia Tulen beliau nih. Nah, ini kayak gini ini tergambar ya teman-teman ya respectively. Kalau saya kan saya agak siklusnya agak roller coaster teman-teman. Ya, lulus industri, masuk kampus, industri sebentar, mungkin nanti masuk kampus lagi dan seterusnya. Nah, ini kali ini sedikit profil beliau ini bisa terbaca di sini. Profesor di Departemen Computer Science dan ya ini bahkan sedikit ini gitu. Sedikit kutipan tentang beliau gitu. Nah, ini biasanya teman-teman informasi ini ya, ini sedikit ngebongkar tip yang akan kita bahas ke depan. Ketika kita menghubungi sensei itu hooknya salah satunya daya tarik ya agar sensei itu baca email kita ini salah satunya bisa sedikit kita mention ya hal-hal kayak gini. I found that you are a fellow of IPSG gitu ya, IPSJ dan seterusnya gitu ya. Itu kelihatan unik lah nanti teman-teman ya ketika sensei itu baca itu nggak boring nggak boring kan kita bisa templating kan apalagi ya era ChatGPT saya pikir nanti teman-teman menghubungi saya itu templating banget gitu templating semua aja jangan-jangan ya nah kayak gini nanti bisa jadi salah satu yang khas ya ketika menghubungi saya itu atau I found that you are an author of conference A B or C gitu gitu kita bisa sebut gitu ya itu eh, terasa dekat nanti ketika saya membaca email kita calon sensei ya, calon sensei. Nah, ini udah riset topiknya ya kalau mau digali lebih jauh gitu-gitu boleh gitu ya. Tapi saran saya tidak perlu terlalu dalam ya menganalisis ataupun menggali riset topik masing-masing yang ada di sini. Kenapa? Karena kalau terlalu dalam kita kepo, menggali ataupun mengupas yang ada di sini, ini biasanya nanti kalau ketemu yang betul-betul cocok, kita terlanjur falling in love dengan lab ini. Yang notabene belum tentu nanti ketika kita menghubungi sensei, email kita dibales. Nah, ini perlu dikontrol. Di satu sisi juga teman-teman memang tentu perlu ya mencari lab yang relevan dengan background teman-teman gitu. Tapi at some point teman-teman juga mesti kompromi. Jangan-jangan memang rezeki teman-teman bukan di sini, bukan yang betul-betul cocok dengan minat dan kebutuhan teman-teman. Tapi pada akhirnya teman-teman harus berdamai dengan diri teman-teman untuk ya mungkin agak ngegeser sedikit ya research topiknya yang awalnya teman-teman inginnya ke sini gitu loh. Kebayang ya. Jadi nanti akan ada situasi kayak gitu ya. Teman-teman memang tidak perlu terlalu saklek begitu ya untuk untuk research topik tertentu yang teman-teman rasa saya minati banget gitu ya itu biasanya nanti akan ada kompromi-kompromi di sana walaupun tetap bisa kalau mau tetap idealis gitu ya tetap bisa diusahakan tapi ya tadi harus bisa siap juga kalau ternyata tidak ada satupun sensei yang ngebalas email kita padahal kita udah ngegali habis-habisan satu lab tertentu dan kita udah betul-betul ngerasa yakin ini saya cocok banget tapi kalau sensei bahkan sama sekali nggak ngebalas email kita ya mau gimana lagi teman-teman nggak bisa ngeketok pintunya
Gitu. Jadi situasi kayak gitu nanti teman-teman perlu perlu pahami ya. Karena teman-teman kan nanti juga berjibaku dengan waktu. Teman-teman mungkin 1 tahun ya belum bisa ketemu atau dapat sensei dan seterusnya. Tapi sampai tahun kedua ternyata nggak dapat juga ya masa sampai tahun ketiga dan keempat ya apa akan terus persiapan gitu kan. Harapannya kan 1 tahun berangkat gitu ya. Jadi memang nanti harus ada kompromi ataupun ya berdamai ya di situasi-situasi semacam itu gitu. Jadi saran saya memang ya nggak perlu terlalu berlebihan lah untuk ngegali satu riset topik tertentu yang ada di lab gitu ya. Ala sekadarnya saja nggak apa-apa untuk mendapatkan clue apa yang dikerjakan ya di laboratori ini dan nanti move on ke lab-lab lain gitu loh. Karena mungkin nanti kita ngehubungi lebih dari satu sensei. Bisa dua sensei, bisa dua calon sensei gitu ya. Bisa tiga atau bahkan mungkin bisa empat calon sensei gitu. Dan pastikan empat calon CC yang dihubungi adalah yang udah kita periksa profilnya, yang udah kita periksa laboratorinya, gitu ya. Bukan brute force ya teman-teman ya, itu saya tidak sarankan. Nggak etis juga tentunya, nggak etis, nggak etis gitu. Bukan brute force gitu. Jadi memang menghubungi empat ya, yang memang udah kita cek profil dan laboratorium. Gitu teman-teman ya. Di bagian mana yang agak susah? Mohon maaf, saya baru baca komennya. Asal yang kompromi tadi ya. Iya, iya yang kompromi ya. Iya, ha-ha. Itu memang harus bisa berdamai teman-teman ya. Ya jadi riset ala kadarnya saja. Yang jelas memang butuh waktu teman-teman. Nggak bisa ya gimana nantilah kalau ada yang nyangkut syukur kalau saya nggak menyarankan kayak gitu ya. Saya nggak menyarankan karena udah graduate loh teman-teman. Masa nanti teman-teman graduate salah jurusan lagi sih? Udah S1 udah salah jurusan udah deh nggak apa-apa deh. Kita bisa damai dengan itu. Tapi S2 masa salah jurusan lagi? Hanya karena teman-teman ya pokoknya saya bisa berangkat ke Jepang ya janganlah gitu ya. Kalau bisa sih ya udah ya berangkat ke Jepang iya, tapi juga 2 tahun teman-teman akan menjalani riset yang teman-teman ridho gitu ya. Teman-teman apa ya teman-teman siap menjalani 2 tahun itu dengan dengan baik dan bertanggung jawab gitu ya. Cukup S1 aja kalau ada yang salah jurusan. Anda salah ngerasa salah jurusan kan? Mudah-mudahan enggak ya. Tapi biasanya Indonesia saya pesimis ya, eh, ya saya termasuk yang bersyukur ya saya ngerasa saya nggak salah jurusan sebetulnya. Kalau saya ya, tapi melihat data katanya banyak yang tidak sesuai dengan ekspektasi awal, gitu ya. Jadi ya ya sudahlah kalau undergraduate salah jurusan fine. Tapi kalau bisa S2 itu memang memilih secara sadar. Kan teman-teman S1 kebanyakan memilih jurusan nggak dengan sadar ya. karena karena direkomendasikan guru BK misalnya. Oke, itu kurang lebih ya teman-teman ya sedikit ya prosesnya, ya gambaran prosesnya bagaimana mencari kampus dan mencari lab termasuk menemukan sensei, gitu ya, menemukan Kobayashi sensei tadi gitu ya. Kobayashi sensei itu kurang lebih gambarannya kayak gitu ya dan oke kita sambil lihat-lihat ini udah ada banyak respon. FYI mungkin nggak bisa semua saya bahas, saya jawab, tapi nggak apa-apa. Ini nanti bisa ditampung terus untuk sesi-sesi berikutnya. Oke, ya, ya passion ya, passion. Ya nggak apa-apa, itu proses ya. Di semester 4 sampai 5, ya. Passion, passion. Tapi passion itu bisa ditumbuhkan, teman-teman. Yang paling kuat itu sebetulnya goal, tujuan. Kayak yang Habibie lah. Saya mau bikin pesawat untuk Indonesia. Nah, itu kan dari sejak sejak apa? Ya sejak muda ya hingga akhirnya hingga akhirnya itu yang menentukan apa ya saya harus ngambil jurusan apa, saya harus kuliah S2 kah, apakah perlu sampai doktoral, nah, itu kan itu kan ternyata keputusan beliau itu berdasarkan ya visi besar itu tuh.
Saya ingin menjadi peneliti seperti Geoffrey Hinton. Nah, kayak gitu tuh. Ya, drivennya ya kayak gitu tuh. Tapi biasanya itu momennya itu ketemu ya kenapa bisa ingin jadi seperti Geoffrey Hinton itu kan biasanya ada momentum ya. Momentum yang unik lah di kehidupan kita masing-masing. Ya, kalau yang Habibie ya begitu. Nah, ini terkait dengan respon, teman-teman bisa lihat ya bagian Q&A ya. Kita jawab sama-sama ya. Ini dari Andika. Saya singkat apa yang membuat Jepang menarik? Ya, ini dari robotiknya ya. Andika dari Bandung. Hadir Andika? Apa udah live? Kalau udah live, saya nggak jawab. Kita skip. Kita ke pertanyaan berikutnya. First come, first serve ya teman-teman ya. Jadi yang tanya duluan, kita layani duluan. Gitu ya. Fair ya, fair lah. Ada Andikanya hadir? Hadir. Kalau Andika hadir, kita oke ya. Andika hadir ya. Oke, terima kasih pertanyaan Andika yang dari Bandung ya. Bagaimana cara mempertinggi chance untuk mendapatkan S2 di jurusan Computer Science ya dari jurusan non-com science? Kalau matematika mah aman, aman, aman. Karena di Jepang teman-teman nanti teman-teman akan lihat itu multidisipliner labnya. Lab AI mungkin nanti akan diisi orang matematik, statistik, atau mungkin yang AI robotiknya ada juga di situ nanti ada orang mechanical engineering masuk di sana. Gitu. Jadi nanti bisa aja anak matematika masuk lab tertentu yang ada riset topik terkait dengan matematika, tapi lab ini diampu oleh Departemen Computer Science. Itu mungkin, itu mungkin. Dan gak masalah. Selama ternyata memang sensei itu menilai ya memang kompetensinya di bidang matematika itu dibutuhkan kok untuk riset riset topik tersebut, ya. Terlepas dari ternyata ini laboratoriumnya diampu oleh Departemen of Computer Science ternyata, gitu. Jadi nggak masalah sebetulnya. Dan jadi apa yang mempertinggi chance-nya? Gimana kita bisa ngeyakinin sensei kalau saya orang yang tepat? Terlepas dari ternyata laboratoriumnya itu komputer science atau bukan, gitu. Itu yang jadi fokusnya di sana. Ya gimana meyakinkan senseinya? Terlepas dari saya matematika nanti diceritain tuh di lainnya ya matematik selama termasuk di interviewnya, gitu. Ya. Kalau S2 mah tenang aja, nggak perlu ada paper-paper AI, nggak perlu. Aman kok, ya. Nggak perlu ngerasa saya harus ada paper untuk studi. Walaupun FYI, kalau U Tokyo saya saksi kayaknya perlu, gitu. Karena orang-orang U Tokyo tuh research geek banget teman-teman. Saya pun karena saya lama di industri ya teman-teman. Saya pun sebetulnya sampai pada refleksi kenapa sensei-sensei di U Tokyo ini sulit sekali ngebales email saya. Padahal saya udah punya pengalaman panjang profesional di bidang AI di industri. Usut punya usut teman-teman. Ternyata ya ya industri ya udah industri gitu loh. Kalau kita masuk kampus itu kita kembali ke akademia dan yang matters bagi bagi situasi itu adalah pengalaman akademia, pengalaman riset gitu loh. Itu bagi Tokyo ya bagi Tokyo. Karena kan di Tokyo memang memang ya, emang yang terbaik lah ya di Jepang. Tapi kalau kampus saya pikir fine dengan itu, nggak masalah, tenang aja. Tidak ada paper sekalipun skripsi itu bisa bernilai sebetulnya. Skripsi itu bisa bernilai gitu. Tapi tentu kalau teman-teman itu adalah kandidat di antara kandidat yang ternyata punya banyak paper, ya. Nah ini lain cerita teman-teman, ya, lain cerita. Tapi tenang aja, lulusan S1 umumnya enggak banyak paper. Jadi teman-teman tuh bersaing dengan kandidat yang enggak banyak paper. Tapi ya kalau situasinya kayak tadi, ternyata bersaing dan ternyata teman-teman adalah salah satu kandidat dari kandidat lain yang ternyata banyak paper, ya saya pikir make sense ya kalau yang dipilih yang punya paper. Masuk akal ya, masuk akal gitu. Tapi belum tentu itu jadi harga mati itu loh. Dalam arti ya, ya mungkin teman-teman bisa point out juga pengalaman teman-teman yang dirasa bernilai. Misal
ya project di industri di bidang tertentu pun bisa di framing riset gitu loh, di industri tertentu misalnya, yang walaupun mungkin bukan AI tapi pengalaman risetnya itu sendiri itu bernilai, research experience-nya yang di highlight misalnya, bisa juga kayak gitu. Gitu. Tapi secara umum ya, kalau kita bicara secara umum ya teman-teman, biasanya kandidat-kandidatnya memang nggak yang yang udah punya paper gitu ya. Justru ya aktif riset tuh di graduate gitu. Umumnya kayak gitu. Gitu. Ya, tapi ada lah ya satu dua teman kita yang memang dari S1 tuh udah kemana-mana tuh ya, konferensi segala macam gitu-gitu ya. Ya sudah. Tapi umumnya nggak kayak gitu kan. Umumnya biasanya memang ya saya udah ngeliat juga profil-profil teman-teman saya ya, yang international student gitu ya di lab gitu. Itu ya memang dia beragam ya, tapi umumnya adalah ya memang di S2 itulah ketika mulai serius untuk bisa ngeriset gitu. Gitu ya. Di umumnya kampus Jepang ya. Tapi kalau Todai saya pikir ada kekhususan lah gitu. Saya pikir ada kekhususan. Jadi memang agak kompetitif gitu, agak kompetitif. Nice to try gitu ya, nggak masalah, bisa tetap dicoba gitu ya. Tapi ya expect the unexpected, teman-teman. Ya, karena saya ngerasa gitu ya, kalau kalau you profil itu gitu ya teman-teman ya. Secara khusus tadi ke Andika ya, mudah-mudahan terjawab. Kita lanjut ya. Ini mohon maaf banget teman-teman, mungkin nggak bisa cover semuanya ya. Saja ada Huzair Saputra dari Aceh. Ada Huzair hadir ya. Oke. Kedua, saya bermimpi ke luar negeri dan salah satunya Jepang karena budaya bunga sakura unik. Oke. Jika nanti saya kuliah S3 ke Jepang, apakah ada lab yang mengarah ke bidang teknologi AI untuk menyelesaikan permasalahan lainnya seperti pertanian dengan menggunakan drone, atau harus mengarah ke bidang robotik? Ada lab yang mengarah ke bidang teknologi AI untuk menyelesaikan permasalahan lainnya. Ya tadi, yang saya sampaikan di awal ya. Jadi ya tentunya, kalau misalnya bidang lain tentunya ada lah ya, apa teman-teman. Eh, kan Jepang walaupun walaupun landmarknya itu robot gitu ya, kan tetap bukan berarti pertanian, ekonomi dan pendidikan nggak penting ya. Itu adalah sektor-sektor kunci gitu ya, yang juga perlu dibangun gitu. Jadi ya saya pikir udah barang tentu lah ya, tidak hanya robotik tapi juga sektor-sektor lain itu juga penting gitu. Dan ya saya pikir semestinya ada semestinya ada. Di mana tuh Kak? Saya nggak observasi langsung, tapi rasionalitas saya berkata demikian. Ya, karena karena itu sektor-sektor kunci tentunya. Ya pertanian, baik pertanian, katakanlah permasalahan lain ya, tidak hanya pertanian, pendidikan, keuangan gitu ya, terkait dengan kelola bencanaan dan lain-lain. Saya cukup yakin itu juga pasti di riset ya oleh lab-lab tertentu, dan AI sebagai metode ya bisa di di solve, bisa digunakan untuk solve masalah-masalah yang ada di sana gitu. Semestinya ada. Dan ya kalau pertanyaannya apakah ada atau enggak, ya semestinya ada. Jawabannya semestinya ada. Dan tidak hanya robotik ya, tidak hanya robotik gitu ya. Dan makanya tidak hanya robotik. Gitu ya. Saya pikir demikian. Untuk pertanyaan selanjutnya, mudah-mudahan terjawab ya tadi ya, Uzair ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Sri Mulyati ya dari Bandung. Pemerintahnya sangat baik, oke. Dan keamanannya bagus banget. Oke. Ya, hadir nih, hadir, hadir ya, Kak Sri ya. Pertanyaannya, bagaimana tips untuk lolos dari beasiswa Max tersebut dan bagaimana cara mendapatkan supervisor di Universitas Kuba dan biar tidak ditolak? Eh,
Agak susah ya teman-teman ya kalau cara biar tidak ditolak gitu ya, karena tidak bisa tentunya ya. Kalau mau rasional ya, saya coba menjawab dengan serasional mungkin ya teman-teman ya, biar teman-teman bisa pertimbangkan. Tentu nggak bisa kita menjamin ya bahwasannya pasti kita tidak ditolak. Apapun tips yang kita manfaatkan, tapi kita bisa memperluas, memperbesar kemungkinan itu. Ya, memperbesar kemungkinan itu kan artinya bukan berarti menutup kemungkinan gagal, ya. Bukan berarti demikian ya teman-teman, tapi meningkatkan kemungkinan ataupun peluang gitu. Nah, peluang-peluang ataupun kemungkinan-kemungkinan itu bisa ditingkatkan dengan apa? Dengan setiap komponen dari proses-proses yang kita lakukan. Dari mulai menghubungi sensei, dari mulai research plan-nya, dari mulai interviewnya, gitu ya. Dan seterusnya. Termasuk bahasa, gitu ya. Ya, ya itu komponen-komponen yang saya pikir kalau itu bisa dioptimalkan semua, itu bisa meningkatkan chance teman-teman untuk bisa diterima, gitu. Atau bahasa lainnya ya, susah bagi kampus Tsukuba ataupun Tokyo untuk menolak kamu kalau ternyata kamu adalah salah satu author dari conference ternama di bidang AI misalnya. Apa di bidang AI? CVPR misalnya, conference gitu. Salah satu author ya, dilihat oleh profesor, yang profesor tuh agendanya itu adalah gimana bisa tembus di conference-conference ternama itu. Yaitu kamu ada di situasi yang sulit bagi profesor ataupun sensei untuk menolak kamu. Ya, itu mungkin cara berpikirnya gitu. Gimana caranya biar teman-teman ngerasa, teman-teman mengkondisikan teman-teman sebagai salah satu kandidat yang sulit untuk ditolak gitu. Walaupun variabelnya memang banyak nanti tuh, variabelnya banyak. Karena slot beasiswanya mungkin mungkin Sri termasuk yang bagus di mata sensei, tapi ternyata slot beasiswanya cuma ada 3 dari Max. Dan kebetulan sekali waktu Sri apply itu ada 4 kandidat. Jadi harus ada salah satu yang gugur gitu. Tapi kalau mungkin Anthony gitu ya, apply cuman ada 3 kandidat dan pas 3 slot beasiswanya, ya mungkin ya udah semua terima. Tapi ketika Sri yang apply di tahun lalu, itu ternyata hanya 3 yang diambil, sedangkan kandidatnya ada 4. Nah itu bisa jadi ya akhirnya ada yang digugurkan karena faktor itu. Dan kita juga nggak tahu sebetulnya slot max itu berapa sih untuk masing-masing departemen. Ya dari kementerian itu ngasih berapa masing-masing departemen itu nggak ada kepastian gitu. Jadi eh, di tengah ketidakpastian itu tentunya apa-apa yang bisa kita kontrol dan kita optimalkan itu dioptimalkan ya. CV kita dibikin sebaik-baiknya. Makanya saya pikir menyiapkan beasiswa dan kuliah lanjut tuh bukan sambil lewat, itu memang serius gitu, memang serius gitu. Jadi kalau teman-teman udah mantep untuk studi lanjut, ya itu udah mode on fire gitu teman-teman. Ya malam-malam yang ngerapiin CV gitu ya. Udah rasa rapi, besok mungkin dilihat lagi, diimprove lagi. Oh kayaknya bagian SD nggak relevan, di take out aja deh, di take out gitu kan, dan lain-lain gitu. Oh ini CV belum sesuai standar, ternyata standar Jepang, nah itu pakai gini gini gini, nah itu diimprove terus. Ya, cara menghubungi sensei. Yang harapan saya sebetulnya ya, dari seminar-seminar ini bisa meningkatkan chance teman-teman untuk bisa diterima. Ya dengan tips-tips tadi. Ya tips untuk ya tadi tips ternyata sebaiknya memilih kuliah di tempat tertentu itu bukan hanya karena nama besar kampus, harusnya, tapi apa research yang teman-teman minati dan teman-teman ngerasa butuhkan, dan mana lab yang mengcover itu, teman-teman kejar itu. Nah itu kena itu meningkatkan chance teman-teman, meningkatkan chance, meningkatkan chance dari proses interview teman-teman, dari proses menjelaskan di research plan, kalau teman-teman paham betul kalau ini yang saya minati dan butuhkan. Ya, make sense nggak? Make sense ya? Saya pikir make sense itu. Ketimbang teman-teman katakan saya harga mati saya harus suku badai misalnya. Itu baru kemudian nanti dicocok-cocokin itu ya risetnya. Gitu. Cuma itu saya pikir kurang 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 ideal sebenarnya kayak gitu. Kurang ideal. Gitu. Jadi saya lebih mendorong ya itu tadi, temukan ya temukan apa
laboratorium yang laboratorium apa yang memang cocok ataupun sesuai dengan kebutuhan kita, minat kita. Nanti itu akan pengaruh ya ke ya tadi meningkatkan chance kita untuk bisa diterima tadi gitu. Ya. Itu secara prinsip ya teman-teman, secara prinsip. Kalau bisa secara teknis nanti sambil berjalannya waktu seminar, nanti akan ada pembahasan-pembahasan teknis. Misal ngubungin sensei itu kalau bisa jam 8 pagi. Karena sensei itu biasanya ngebuka email kita jam 8. Itu kan nanti kalian chance, teknis ya, teknis itu. Nah, hal-hal teknis ini sambil jalan nanti kita bahas. Tapi prinsip awalnya adalah yaitu tadi, setiap komponen yang ada di proses-proses untuk mendapatkan beasiswa dan kuliah studi lanjut itu memang perlu dioptimalkan semua untuk meningkatkan chance. Dan di tengah ketidakpastian kita tidak bisa menjamin pada akhirnya pasti diterima. Itu tidak bisa menjamin gitu ya tentunya. Tapi kita bisa meningkatkan chance-nya. Nah, itu tentang pola pikir. Ya, mungkin pola pikirnya kayak gitu dulu. Ya, tapi nanti seiring berjalannya waktu nanti kita lihat ya tips-tips yang teknis dan bisa kita terapkan gitu. Kayak misal ini dokumen banyak ya, ada CV, ada research plan, ada teman-teman kalau punya sertifikat macam-macam gitu ya, ada sertifikat, ada TASI dan lain-lain. Ini apa Kak yang baiknya dikirim gitu ya? Apakah semuanya baik? Kan saya sibuk. Mungkin nggak ngeliatin satu-satu dokumen kita. Mungkin nggak gitu. Kalaupun nggak, berarti apa dokumen yang paling baik? Kayak gitu teman-teman. Itu udah teknis ya tentunya, udah teknis. Tapi pola pikirnya adalah memang kita tidak bisa menjamin di tengah banyak sekali variabel yang bahkan kita tidak tahu variabel apa yang menentukan kita diterima atau tidak. Tapi yang bisa kita lakukan setidaknya adalah kita meningkatkan ya peluang kita untuk bisa diterima. Ya di area-area yang memang kita bisa kontrol, kita bisa ikhtiarkan. Itu ya, ya itu secara prinsip dulu. Ya, tapi nanti secara teknis nanti kita bisa bisa bahas lebih jauh tentunya. Satu persatu ya, satu persatu. Gitu ya. Untuk awalan saya pikir teman-teman bisa bahasa dulu ya, bahasa. Kalau teman-teman belum ada yang belum selesai terkaitan bahasa, diselesaikan dari bahasa, nanti sambil bertahap. Gitu ya, Sri ya. Mudah-mudahan terbayang, walaupun mungkin nggak tuntas ya secara teknis tadi, tapi nanti itu teknis-teknisnya nanti bisa perlahan kita kita lihat dan kita bahas ya. Aman ya. Ya, kita lanjut ya ke yang keempat. Oke, ini dari Anggra Anwari. Ada Anggra? Hadir, Kak. Hadir, hadir. Oke. Dari Bogor ya. Oke, dari Anggra. Saya punya ketertarikan research di bidang autonomous vehicle, khususnya drone. Bisakah Kak Angga kasih saya rekomendasi lab? Wah, ini agak susah. Agak susah. Saya ngasih toolsnya aja ya. Saya tidak kasih ikannya, tapi saya ngasih toolnya. Toolnya tadi sudah saya kasih gambaran ya. Terkait dengan apa bagaimana menemukan kampus, nama-nama kampus, termasuk menemukan lab-lab gitu ya. Apa lab-lab yang memang nanti bisa dicocokkan sesuai dengan research topik yang teman-teman minati gitu. Itu toolsnya, itu pancingnya itu yang saya kasih ya. Nanti ikannya teman-teman dapatkan. Nah, cuman kalau misalnya mau ternyata ya mau ya udah deh saya kasih satu ikan dulu biar nanti teman-teman mungkin nanti bisa 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 ke-trigger ya untuk kemudian tangkap ikannya sendiri gitu ya. Iya, kalau autonomous vehicle itu setidaknya nih Honjin ya, itu menilai yang ada di Nagoya University ini termasuk yang leading ya untuk vehicle otomotif autonomous vehicle. Salah satu yang leading. Nah, ketemu kan? Saya sempat mempertimbangkan di set ini soal. Saya sempat mempertimbangkan dulu ya dulu sempat mempertimbangkan ini. Gitu. Nah ini bisa satu ya. Tapi saya pikir ini bukan satu-satunya. Ya saya pikir ada ini apa segera bertobat ya. Oh yang salah jurusan ya. Ah, ah.
Ya gitu ya. Ini saya pikir ini bukan satu-satunya. Dan mungkin ada opsi-opsi lain yang bisa dilihat juga. Tapi kurang lebih tadi ya, toolsnya, ya, pancingnya saya pikir udah saya kasih ke teman-teman. Nanti silakan teman-teman bisa bisa tangkap ikannya sendiri. Ya. Cuman kalaupun ternyata saya diminta labnya apa ya, mungkin ini salah satu yang bisa saya kasih. Ya, Nagoya University salah satu yang memang leading ya untuk riset topik ini ya. Jadi bisa dilihat juga. Gitu ya. Mudah-mudahan terjawab. Ya, terima kasih banyak Kak Angga. Benar ya. Kemudian terjawab dan tadi yang tadi bisa dilihat-lihat juga ya yang dari Takeda Lab, Takeda Sensei. Mm-mm. Oke, kita lanjut ya ke Vivo. Apa hal yang penting sekali namun banyak dilewatkan pendaftar Max dalam mempersiapkan beasiswa? Eh, oke, hal yang penting namun banyak dilewatkan pendaftar Max. Hmm, sulit juga ya. Saya bukan panitia Max, jadi saya nggak tahu ya apa yang biasa mereka lewatkan ya. Saya susah juga jawabnya. Vivo. Kebetulan saya bukan panitia Max, jadi saya nggak ngeliat datanya langsung ya. Jadi saya nggak bisa jawab. Dan ini nggak bisa jawab, nggak bisa jawab. Ya, jadi pun kalau misalnya ditanya bagaimana mengoptimalkan agar bisa eh, diterima Max ya pastikan ya memenuhi semua prasyarat ya ataupun bare minimum yang ditentukan oleh Max gitu. Syukur-syukur ternyata kalau punya paper padahal itu nggak ditentukan oleh Max sebagai syarat, ya itu berarti nilai plus. Nah, kalau punya banyak plus-plus seperti kayak gitu, saya pikir itu lebih baik. Mhm. Tapi bukan berarti kalau nggak ada tidak ada harapan ya, tetap tetap ada harapan, tetap ada harapan. Bahkan di kondisi yang unik teman-teman ya, lab AI tapi ternyata yang diterima Max belum tahu banget tentang AI gitu loh. Itu ada juga. Berarti ya ada faktor lain lah. Ya kita bisa ber husnuzon saja, positive thinking saja kalau mungkin ya memang Max melihat satu sisi yang unik dari URD yang satu ini gitu. Bisa jadi, itu bisa jadi. Ada kondisi kayak itu teman-teman. Programnya program AI bla 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 gitu ya. Tapi ketika dia masuk ke situ AI pun belum mengerti belum belum tahu banyak. Bahkan 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 bisa dikatakan ya baru baru kenalan dengan AI ketika udah di lab itu gitu. Nah, ada kondisi-kondisi kayak gitu. Walaupun saya pikir nggak lazim ya. Tapi ada gitu. Tapi ada gitu. Artinya memang memang fine sebetulnya saya pikir teman-teman pada akhirnya tetap bisa mencoba segala kemungkinan, tapi pada akhirnya prinsip-prinsip itu berlaku ya, di mana kalau teman-teman memenuhi bare minimum atau mungkin teman-teman punya nilai lebih, ya tentunya chance-nya lebih besar. Nah, itu prinsip ya. Prinsip-prinsip itu tetap berlaku gitu. Tapi ya tadi ya, pun kalau tidak ternyata bisa juga ya ternyata teman-teman mendapatkan max gitu. Ya, tapi kalau ditanya tadi spesifik apa yang sering dilewatkan, saya susah jawabnya. Saya nggak ada datanya. Gitu ya. Eh, tadi ditanya sama Bivo ya. Kita lanjut ya ke Dava. Hmm, oke. Wah ini pertanyaan jawabannya serius ya. Jepang merupakan kiblat di benua Asia. Menarik nih. Oke, ini pertanyaannya. Ini agak panjang pertanyaannya. Di satu laboratorium atau departemen tertentu, contoh Suzumura Laboratory Todai, berada pada naungan berada teknologi. Waktu saya baca dari laboratoriumnya, aspek risetnya ini sangat luas. Contohnya aplikasinya ke material science. Jadi jika memang rezeki, saya sebagai mahasiswa apakah akan bergabung dengan departemen yang menaungi laboratorium atau bergabung dengan departemen yang bersangkutan? Bergabung dengan departemen yang menaungi laboratoriumnya atau bergabung dengan departemen yang bersangkutan dengan riset saya? Hmm. Hmm.
Oke, ini bisa dicek dulu semestinya dari sisi, perlu dipastikan dulu, karena pada dasarnya lab-lab di Jepang tuh memang interdisipliner, dalam arti beragam departemen itu masuk gitu, beragam departemen itu masuk. Jadi dalam kasus seperti ini, itu terlepas teman-teman datang sebagai seorang computer scientist atau mechanical engineering gitu ya. Kalau ternyata riset topik tertentu adalah riset topik yang memang melibatkan lintas bidang seperti itu, teman-teman datang sebagai siapapun itu semestinya bisa ya masuk ke lab tersebut dan menjalani riset yang ada di lab tersebut. Tapi perlu dicermati kalau ternyata riset topik tersebut itu riset topik yang memang arahnya lebih ke computer science. Misalnya ya, ada satu lab yang ngegarap tentang robotik, humanoid robot. Tapi usut punya usut ternyata humanoid robot yang terlihat di sana adalah humanoid robot di aspek otaknya saja. Kalau begitu, berarti yang dibutuhkan di sana adalah mereka-mereka para computer scientist. Mechanical engineer itu nggak terlalu dibutuhkan. Ya, terlepas dari namanya humanoid robot, tapi yang digarap oleh mereka adalah otaknya humanoid robot. Jadi semestinya ya yang masuk ke sana dan ngegarap di satu topik itu adalah orang yang memang dari Department of Computer Science. Nah, itu yang perlu dicermati, yang perlu diteliti. Tapi secara iklim umumnya itu memang interdisipliner gitu. Interdisipliner di mana beragam biasanya di satu lab tertentu gitu, menggarap topik riset yang beragam. Tapi tadi tetap perlu dicermati di masing-masing topik risetnya. Gitu. Apakah memungkinkan ternyata GNN tadi itu adalah GNN yang memang topik yang digarap di sana adalah topik-topik yang memang kompetensinya itu adalah kompetensi seorang apa nih? Dari departemennya ada apa? Kemungkinan departemennya apa memang? Contohnya ada lagi, Departemen Material Engineering sama apa? Oh ini ya, Information Science Technology sama IST gitu. Ini lintas graduate school ya. Kayaknya kalau lintas graduate school kayaknya terlalu nggak mungkin deh. Kemungkinan nih JNN adalah JNN yang aspek yang diriset di sana adalah aspek terkait dengan IST. IST. Kalau lintas graduate school ini kayaknya agak ya mungkin ada. Ini perlu dicermati. Tapi umumnya itu lintasnya lintas departemen gitu. Umumnya lintas lintas departemen. Kayak misal kalau di Tsukuba itu Department of Science and Technology, sorry, Graduate School of Science and Technology itu mengcover mengcover anak-anak engineering tadi, termasuk anak-anak computer science. Jadi mereka masih ada di graduate school yang sama. Tapi kan kalau di Todai, ini kan tadi ya dipisah nih, ada Graduate School of Information Science and Technology dengan Graduate School of Engineering. Ini saya sanksi kalau sampai lintas graduate school kayak gini, gitu. Tapi mungkin sesama graduate school mungkin, gitu. Nah nanti perlu dicermati lagi, ya. Eh, perlu dicermati lagi. Ini JNN ini JNN yang gimana nih? Ya yang digarapnya. Kalau ternyata JNN topik riset yang memang confirm itu adalah anak-anak ya, science gitu ya, which is computer science, semestinya berarti Graduate School of Information Science and Technology, bukan Graduate School of Engineering yang masuk ke JNN itu. Semestinya. Aspek riset JNN sangat luas. Iya, aspek riset JNN sangat. Contohnya pengaplikasian ke material science. Kalau udah ke aplikasi, kalau udah ke domain itu nggak masalah sih sebetulnya. Dava ya tadi. Nggak masalah. Maksudnya ya anak-anak komputer saya ada yang garap domainnya itu pertanian. Apakah dia anak pertanian? Bukan. Tetap gitu. Tapi dia dia bicara domain itu sebagai ruang masalahnya yang di solve pakai AI. Ya.
Tapi dia bukan anak pertanian. Jadi kalau misalnya pengaplikasiannya ke material science itu saya pikir bukan berarti kemudian butuh seorang material scientist yang menggarap riset ini. Saya pikir nggak. Kalau bicara pengaplikasian ya, dia harusnya semestinya tetap computer scientist, seorang computer scientist yang garap JNN, tapi pengaplikasiannya ke material science. Semestinya begitu. Semestinya begitu. Saya nggak melihat, ya kalau dari konteks ya yang disampaikan Dava, saya nggak melihat ini ada dua kemungkinan antara Graduate School of IST atau Graduate School of Engineering. Kalau saya ngelihat, nah ini kalau dari konteks yang dapat sampaikan ya, nah ini semestinya nggak ada dua kemungkinan itu. Semestinya Graduate School of IST. Kalau saya sih nilainya gitu ya, dari konteks yang Dava sampaikan di kolom komentar ini ya, gitu. Tapi nanti silakan Dava bisa dicek lagi, bisa dicermati lagi, ya sesuai dengan penjabaran saya tadi berkaitan JNN. Gitu, Dava ya, aman, Dava? Atau oke, saya jelas sekali Mas, terima kasih. Saya perlu, ya, perlu dugaan saya, tapi ini masih dugaan ya, Dava ya. Ya ini semestinya kalau JNN dan pengaplikasian ke material science, kalau penjelasannya kayak gini, ini semestinya ya udah AST, AST ini, AST, ya AST. Ya, ini material science ini bicara pengaplikasiannya saja, gitu. Ya, tapi better memang coba dicermati sesuai dengan penjabaran saya tadi. Ya jangan-jangan memang ya udah ini ada riset yang melibatkan material scientist ya ya udah berarti bisa salah satunya. Nah, itu bisa salah satunya gitu. Gitu ya. Akhir nanti lulusannya tetap ini loh teman-teman. Di Jepang tuh nggak ada istilahnya kemungkinan sama-sama Master of Engineering. Dua-duanya tuh Master of Engineering. Jadi di Jepang itu kan nggak ada singkatan ya MN, MSc itu nggak ada kalau di Jepang. Ya jadi Master of Engineering, Master of Science gitu gitu. Iya, kurang lebih gitu ya. Mudah-mudahan terbayang. Nah, ini lanjut ke Fauzan ya. Fauzan hadir tadi ya. Bagaimana cara, oh panjang banget. Cara membuat robot yang memiliki, wah hmm, ini relevan nggak dengan diskusi kita? Kalau nggak, kita skip dulu nggak apa-apa ya. Ini nggak relevan ya. Saya pikir nggak relevan. Nah, ini nggak, ini, 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 ini bisa di sesi lain ya. Fauzan nggak apa-apa ya. Kita biar biar relevan dulu sesuai dengan diskusi kita malam ini. Sylvia, saya sangat tertarik dengan penelitian bidang AI di bidang tersebut. Namun saya ingin fokus satu field saja daripada AI secara general. Hmm, karena AI bisa digunakan eh, banyak sih teman-teman. Kita kita tergantung kita melihat AI itu sebagai metode atau sebagai masalah. Kalau sebagai metode, sebetulnya mau di bidang apapun kita nge-propose AI bisa-bisa aja. Nggak ada yang salah dengan itu. Nggak ada yang salah dari kode-kode konteks riset ya. Mau di bidang apapun, tiba-tiba kita datang, kita nge-propose, kita coba pakai AI. Itu nggak ada yang salah sebetulnya. Gitu. Which is memang AI karakternya begitu ya, bisa di dimanfaatkan di banyak bidang gitu. Jadi sebetulnya kalau bicara AI sebagai metode, saya pikir peluangnya tak terbatas gitu untuk banyak bidang itu gitu. Nah, tapi kalau melihat AI sebagai masalah, nah ini mungkin yang bisa dikerucutkan ya. Jepang ini melihat AI sebagai apa maksudnya lab-lab yang ada di Jepang ini melihat masalah apa di AI gitu. Apakah masalah di efisiensinya karena nanti AI ini dimanfaatkan untuk robot dan robot itu consume energi. Kalau misalnya modelnya itu tidak efisien itu akan sangat menguras energi dan seterusnya. Nah, itu akan spesifik
ke masalah apa yang nanti yang akan dikerjakan oleh lab tersebut. Tapi kalau kita bicara AI sebagai satu metode, itu mau jurusan apapun bisa-bisa aja teman-teman nge-propose ya untuk agriculture, untuk finance ya. Nanti finance bla 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 using machine learning, deep learning bla 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 itu bisa banget. Itu bisa banget. Dan kalau kalau di level itu nggak ada tren sebetulnya. Jadi ya sangat memungkinkan untuk semua 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 jurusan-jurusan itu untuk bisa kemudian nge-propose AI sebagai salah satu metode yang mungkin bisa bisa mengimprove gitu lah di domain tersebut gitu. Tapi kalau bicara domain di Jepang itu ya kita tahu ya domain-domain yang khas Jepang banget itu kan kebencanaan ya, salah satunya itu kebencanaan. Itu yang jadi salah satu khas Jepang sebagai domain. Robotik pun kalau misalnya dilihat sebagai domain itu juga khas di Jepang ya. AI datang masuk sebagai metode. Ada. AI datang masuk sebagai metode. Ya bagaimana robot ini jadi semakin canggih dengan AI gitu. Itu yang khas sebagai domain ya. Domain-domain yang khas itu ada robotik ya, ada eh, disaster management itu yang memang khas ya Jepang karena memang kebutuhan dari negara ini gitu loh. Kebutuhan dari negara ini itu di dua domain itu. Domain lain saya pikir apa ya? Material fisik itu salah satu yang berkembang ya di Jepang ya karena kebutuhannya untuk banyak ya elektronika, untuk ya robot itu sendiri gitu ya, untuk otomotif gitu ya. Nah, itu sangat terpakai. Itu juga jadi domain-domain yang menarik gitu. Itu saya pikir ya, ini tergantung kita mendudukan AI itu sebagai masalah di dalam konteks riset ya, sebagai masalah. Jadi AI ada masalah di sana yang kita pengen improve itu, atau kita melihat AI sebagai metode saja. Kalau kita melihat sebagai metode saja, sebetulnya ya di semua jurusan itu ya sah-sah saja kita datang ke jurusan itu, ke domain itu, dan kita propose AI sebagai satu metode. Sah-sah saja gitu. Tapi kalau anak computer science itu biasanya kalau mau outstanding ya risetnya ya, itu harusnya AI sebagai masalah semestinya. Dan itu yang dikerjakan oleh banyak AI scientist besar di luar sana. Ya, ya AI-nya masalahnya itu di AI gitu. Gimana ngebayang AI ini? Yang dikerjakan Open AI, yang dikerjakan oleh Open Meta ya, Meta AI, Nvidia team itu yang dikerjakan adalah mereka melihat AI sebagai masalah. Ya, AI itu ada masalah di AI gitu. Bukan AI-nya masalah ya, ada masalah di AI dan gimana nge-solve masalah-masalah yang ada di AI. AI kurang pintar, yang jadi masalah bagi mereka kan AI belum jadi AGI itu yang jadi masalah tuh bagi mereka. Ini gimana nih? AI jadi AGI. Itu definisi masalah kan teman-teman paham ya? Ekspektasi realita, gap antara ekspektasi dengan realita itu masalah. Ya, itu secara definisi, itu masalah. Ekspektasi para peneliti adalah termasuk para elit ya di Silicon Valley itu ekspektasinya adalah AGI. Saat ini AI di sini. Nah, itu ada gap ini masalah. Nah, improve AI ini. Nah, itu kalau computer scientist ngeliat AI sebagai masalah. Tapi kalau datang di domain tertentu ya pertanian kah atau finance ya kita mempropos AI sebagai metode tapi masalah-masalahnya ada di finance itu sendiri, ada di pertanian itu sendiri, itu sah-sah saja. Itu itu ya mau jurusan apapun sebenarnya fine-fine saja, nggak masalah. Gitu. Mudah-mudahan terjawab ya. Antara mengambil robotik dengan AI atau otomatik dengan AI bisa digunakan di berbagai bidang. Iya. Ya kalau membandingkan robotik dengan AI atau automatic vehicle, saya pikir ya sebetulnya yang lagi happening di Jepang bukan atau bahkan yang leading ya dari dulu ya robotik sebetulnya. Kalau automatic vehicle itu kan ya trennya sebetulnya dari barat ya awalnya ya dari ya iya mm, Uber ataupun dari Google itu kan Google Alphabet dan seterusnya itu kan itu yang mereka yang pionir ya sejauh ini ya. Tapi kalau robotik saya pikir salah satu yang leading itu Jepang. Ya China juga mulai leading ya. Jadi kalau bicara yang lagi happening ataupun yang lagi di lead sama Jepang, saya pikir
robotik itu opsi yang baik dan ada advantage di sana karena industrinya udah maju. Ya, industri Jepang salah satu yang maju ya. Nah, jadi ada advantage lah gitu. Cuman kalau automatic vehicle, ya setidaknya kalau mau dibanding-bandingin ya, saya pikir dengan negara lain gitu ya, saya pikir ya tentu sebagai negara maju Jepang masih oke, tapi saya pikir advantage-nya tidak lebih menarik dibandingkan robotik. Nah, mungkin itu kalau kebingungannya antara robotik dan automatic vehicle. Udah ya? Tapi kalau terkait dan mengembangkan AI untuk bidang apa saja ya sebetulnya ya tadi ya bisa banget di banyak bidang. Anyway, teman-teman ini udah lebih dari waktu ya. Mungkin saya genapkan sampai 10 ya, terakhir ya. Dari Abdul Latif ya, untuk pendaftaran S2 di Jepang apakah hanya tersedia dengan application research? Iya, hanya tersedia dengan application research ya. Jadi sejauh ini ya yang saya tahu itu memang mesti research plan, mesti ada research plan untuk S2 harus ada research plan. Karena memang karakternya di Jepang riset base ya. Tapi mungkin aja ada gitu loh. Saya nggak bisa ngejamin ya. Ini pertanyaan yang sulit sebetulnya. Apakah ada? Kalau ada atau tidak, ya mungkin aja ada sebetulnya. Itu bukan suatu hal yang mustahil. Ya, saya tidak bisa mengobservasi secara keseluruhan tentunya. Jadi saya tidak bisa menjamin kalau itu tidak ada gitu loh. Mungkin saja ada. Tapi kalau melihat tren Jepang atau karakter pendidikan Jepang yang memang riset centric, kemungkinan itu kecil gitu loh. Saya mencoba menjawab secara rasional teman-teman. Jadi saya nggak bisa overclaim juga. Saya nggak mengatakan itu ada, tapi kemungkinan ada gitu. Cuman kemungkinan itu kecil melihat karakter pendidikan Jepang itu memang research centric gitu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami jawaban saya. Ya, kalau biasa yang beri puja terserah apa yang saja. Uh, hmm, Max, saya pikir itu biasanya dari kampus sih, bukan dari Max. Max tuh nggak nyediain. Max tuh nggak nyediain, kecuali anak-anak S1. Anak-anak S1 ya disediakan untuk pelatihan bahasa Jepang ya. Kalau Max nggak ada. Anak-anak S2 nggak perlu bahasa Jepang. Nggak belajar pun nggak apa-apa. Walaupun sengsara di ini ya kesehariannya gitu. Sengsara. Tapi nggak butuh-butuh banget untuk akademik gitu. Nah, biasanya kalau mau belajar itu disediakan kampus. Ada kampus fasilitas untuk international student ya. Kecuali kalau Max anak S1 tuh. Nah, itu udah pasti dia masuk nanti kompetisi dengan orang-orang Jepang ya. Dan bahasanya juga bahasa Jepang kelasnya tuh. Nah, itu kayak gitu baru di provide sama Max. Itu untuk undergraduate. Max graduate tuh nggak nyediain juga. Umumnya nggak menyediakan karena nggak dibutuhkan untuk kebutuhan akademik di level graduate gitu ya. Oke, terakhir ya, ini Yusuf dari Bekasi, teknologi bisa cepat berkembang. Oke, saya asli di bidang elektromedical, mau tanya kira-kira mencari kecocokan suatu universitas itu gimana? Tadi ya, saya pikir ya, itu bisa dilihat dari labnya, apakah labnya mengampu topik-topik tertentu, ya sesuai dengan bidang kita. Tadi sudah saya demonstrasikan dari awal sampai akhir ya, dari level universitas, level graduate school, level departemen, sampai level laboratori. Nah, silakan dicermati secara mendalam, gitu ya, sampai ke level laboratori. Walaupun tadi ada kompromi ya antara apakah saya harus cermati mendalam betul gitu loh. Di tengah ketidakpastian saya akan diterima. Nah, harus 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 berdamai itu dengan situasi kayak gitu ya. Jadi ya saya pikir ya sewajarnya saja. Ya, ngeriset itu sewajarnya aja ngeriset topik tertentu apa lab tertentu gitu ya. Sewajarnya aja. Karena teman-teman kalaupun tidak diterima, teman-teman perlu move on untuk ngeriset lab lain, ngeriset profil sesel lain gitu. Jadi sewajarnya saja. Ya, nggak perlu sampai mendalam nanti ke bawah mimpi nanti kerasa teman-teman waktu nggak dibalas sama sekali padahal kita udah yakin itu yang aduh ini cocok banget gitu ya itu nanti kerasa saya udah ngalamin soalnya kerasa gitu ya kayak bertepuk sebelah tangan betul ya kalau saya udah mantep udah ngeriset lama udah nyiapin dokumennya sebaik-baiknya gitu ya tapi ternyata bahkan dibalas profesornya pun enggak gitu loh
saya udah follow up emailnya, gimana profesor gini-gini, itu nggak dibalas juga. Itu kayak gitu harus siap dengan kondisi itu. Ya, makanya ya biar nggak terlalu terpukul gitu ya, ya sewajarnya aja risetnya. Ya itu mungkin tips ya, sedikit tips gitu. Karena pada akhirnya nanti rezeki juga ya teman-teman ya untuk bisa masuk ke lab tertentu ataupun universitas tertentu itu saya pikir ada faktor itu. Bisa langsung ke banyak supervisor. Tapi kalau udah ada satu supervisor yang yang udah cocok sama kita, kalau bisa difokusin ke itu. Jadi ketika pertama kali gitu ya, kan pertama kali nggak ada kita nggak ada interaksi sama sekali kan dengan profesor. Bisa broadcast 4, 5, 6 yang tadi ya pesan saya jangan brute force kalau bisa. Berdasarkan di set, saya udah kebayang profilnya gitu ya, itu di proses 6. 6 katakan di broadcast. Nah, tapi nanti kalau ada udah satu atau dua, atau satu yang pertama kali ngubungin kita, ya ini dulu diproses nih, dilanjutin gitu. Dan kalau ada satu lagi yang balas ya boleh lah dua itu. Tapi kalau udah ada satu yang sampai tahap serius, udah oh kayaknya oke dengan kamu, nanti kamu bisa interview sama fakultas ya udah yang ini ditinggalin. Jangan dijalanin dua-duanya nggak etis. Dan bisa ketahuan juga loh. Ada dua sensei yang di bidang yang sama, mereka di satu society, Robotic Society of Japan misalnya. Mereka mereka nanti ya mereka berkontak gitu loh. Gitu. Dan dan ada kejadian yang tahu-tahu ngejalanin dua dua calon profesor gitu ya, udah sampai tahap serius, tahu-tahu milih yang sini gitu ya. Dan dua profesor ini ngobrol. Mereka ada society yang sama kan sebidang gitu loh. Sebidang dan mungkin datang ke conference yang sama berkali-kali juga mereka saling kenal ya. Dan usut punya usut ya tahu gitu ya. Oh ini jadinya di saya gitu-gitu ya. Ternyata hubungin kamu juga gitu ya. Nah, ini punya kesan atau impresi yang jelek tuh ya. Karena yang ini udah serius tapi ditinggal gitu ya. Itu kan impresi yang jelek. Jadi akhirnya di blacklist oleh keduanya. Saya pernah dengar gitu ya. Saya nggak kenal langsung orang yang jadi di kondisi itu, tapi saya pernah mendengar dari senior ya terkait dengan hal demikian itu ada. Jadi kalau mau broadcast boleh, tapi kalau kalau udah ada satu dua yang udah sampai ke tahap ataupun perbincangan yang lebih lanjut gitu ya, kalau bisa di seriusin satu atau dua ya. Gitu ya, asal ya. Kalau mau kirim, ya kalau mau kirim ke cacat online ya gitu. Oke, beda ya kampus kampus bisa. Iya, berbasis esai. Beda sih, memang beda. Karakternya memang beda. Dan menariknya Jepang adalah Jepang punya ke apa ya? Confidence-nya bagus ya untuk bisa beda dengan Jepang kan memang gitu kan dulu tertutup mereka kan ya. Tertutup dan mereka tertutup pun maju. Mereka tuh punya pride dengan "Ya, walaupun saya beda, saya bisa maju." Itu bagus loh, mental bagus loh itu. Ya, kalau beda kita bisa maju gitu. Nah, itu memang ya Jepang begitu. Itu dulu teman-teman ya. Mohon maaf banget ya ini masih ada 14 yang belum bisa terjawab gitu ya. Jadi nggak apa-apa, ini bisa saya tampung. Jadi mungkin nanti di sesi-sesi berikutnya nanti kita bisa bisa bahas atau ini bisa jadi inspirasi untuk konten saya ya di Instagram itu kan saya kadang juga bikin konten mungkin nanti ada beberapa question yang saya pikir ini bagus relevan dengan topiknya ini nanti bisa saya angkat jadi bahasan ya itu bisa juga ya jadi pertama tentunya mohon maaf ya, nggak bisa dituntaskan semua tapi ya mudah-mudahan kalaupun ada pembahasan tadi yang mengcover itu bagus. Tapi pun kalau yang ada beberapa pertanyaan yang memang saya pikir unik untuk diangkat gitu ya, untuk dibahas itu saya pikir nanti bisa di Instagram itu bisa juga saya coba bahas ya terkait dengan pertanyaan teman-teman. Itu dulu teman-teman ya. Jadi pembahasan terkait dengan kampus dan riset lab gitu ya. Terbaik ya. Saya ingin mengklarifikasi terbaik di sini artinya adalah bukan terbaik dari sisi reputasi kampus ya. Saya pikir dari pembahasan kita ini udah paham apa yang dimaksud terbaik di sini adalah apa yang memang relevan dengan kebutuhan dan minat teman-teman ya. Jangan silau dengan istilah-istilah terbaik tanpa paham maksudnya gitu loh. Ya, jadi terbaik di sini bukan terbaik dalam arti lab terbaik dari sisi reputasi bukan, karena pada akhirnya yang terbaik adalah yang sesuai dengan minat kita
yang sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu ya. Jadi saya pikir saya perlu mendudukan ya istilah terbaik dari judul ini. Saya pikir itu teman-teman jangan lupa nanti kita ada sesi-sesi berikutnya kita akan bahas dimasukin akan bahas ya di kapan ya Juni, Juli, Agustus, September mungkin ya. Either September atau Oktober ya nanti kita kita lihat ya pembahasan ketiga itu nanti kita akan bahas berkaitan menyusun CV ya menyusun CV ya kalau menghubungi saya itu kapan ya tren riset untuk ini riset proposal ya riset proposal pengumuman menti oh ya FYI ya teman-teman ya saya buka ini buka di mana ya Eh, buka private mentorship ya jadi malam ini terakhir sudah banyak sih sebetulnya yang mendaftar tapi FYI ya teman-teman ini hanya 8 orang saja yang saya pilih dan akan sangat-sangat strict terkait dengan kualifikasi ya. Jadi saya sampaikan dulu di sini, kalaupun nanti teman-teman yang udah mengisi, udah mencurahkan waktu dan pikiran, tapi tidak diterima, saya pikir mudah-mudahan bisa berdamai dengan itu, karena eh, saya pikir untuk seminar rutin ini bisa udah bisa cukup membantu sebenarnya teman-teman, ya untuk kebutuhan teman-teman. Ya. Kalau ini sebetulnya lebih ke ini apa lebih ke ini akan jadi circle jangka panjang di mana kita akan ya teman-teman yang ada keinginan untuk studi lanjut nanti saya bantu gitu ya serius hingga 2026 itu berangkat tapi di sisi lain juga nanti eh, ada kemiripan di riset yang sedang dijalani itu nanti kita bisa riset bareng ketika udah di Jepang jadi arahnya ke sana teman-teman. Jadi sebetulnya kalau mau dibilang ya yang saya butuhkan adalah mereka-mereka yang memang juga ngeriset apa yang saya riset sebetulnya. Satu itu penting karena itu yang bisa membantu saya untuk membantu mereka-mereka ini. Karena bidang saya ngerti betul gitu ya, apa labnya, karakter labnya, apa yang bernilai bagi sensei itu apa gitu itu berkaitan ini ya. Gitu. Makanya saya bisa bisa dalam tanda kutip ya mengusahakan ataupun menjamin 2026 berangkat karena memang saya hanya menggandeng yang memang sesuai betul dengan bidang saya dan pengalaman saya gitu loh. Gitu ya. Jadi saya melihat di data yang udah masuk ada beberapa yang ya backgroundnya AI tapi sebetulnya tidak begitu relevan ataupun dekat dengan riset yang saya kerjakan. Jadi kemungkinan ayo mungkin dipertimbangkan tapi ya ada kemungkinan itu kemudian tidak 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 mendapatkan kesempatan ini gitu. Cuman jangan kecil hati gitu ya karena ya karena tetap ada gratis ya untuk bisa dimanfaatkan juga gitu. Basic robotik enggak. Jadi yang saya garap bukan robotik tapi embodied and physical AI. Dan silakan dibaca penjelasannya ya. Ya. Nah ini juga ini apa? Ya kalau orang yang ngerti gitu ya terkait dengan topik itu semestinya semestinya ya udah mereka akan daftar. Jadi bukan basic robotik karena yang saya kerjakan enggak saya enggak menganggap saya roboticis. Saya tetap mengajar saya computer scientist teman-teman. Itu saya bukan roboticis. Saya computer scientist. Kan robotik anak robotik gitu ya roboticis sebutannya. Saya computer scientist gitu. Tapi memang yang saya garap domainnya lah robotnya domainnya. Robotnya domainnya saja gitu. Tapi AI-nya yang jadi fokus saya. Walaupun yang menarik adalah di domain ini saya juga melihat AI sebagai masalah juga, di samping sebagai metode. Karena saya karena bukan nggak kayak finance, nggak kayak agriculture gitu ya sebagai domain yang udah lama ada gitu loh, udah lama ada, udah ajak begitu ya sebagai domain gitu ya. Tapi ada beberapa masalah-masalah yang itu bisa diselesaikan dengan teknologi AI. Kalau robotik ini
ya robotiknya sendiri itu bisa bisa apa bisa sebagai metode gitu loh. Ya maksudnya teknologi dibantu oleh teknologi. Bayang nggak tuh? Jadi ada dua teknologi itu yang fusion gitu loh. Nah, ini menarik sih itu tuh ya. Gitu. Tapi saya nggak dibilang robotikis sebetulnya. Ya, gitu dulu teman-teman ya. Saya pikir mudah-mudahan tidak berhenti di sini komunikasi kita, interaksi kita ya di pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab di konten-konten saya silakan ditanya teman-teman nggak apa-apa ya di Instagram itu kalau saya karena kan saya pikir teman-teman punya banyak pertanyaan teman-teman. Cuman memang sesi kita terbatas. Jadi saya pikir kalau mau tanya di konten-konten saya ya kalau lagi relevan ya itu silakan ditanyain. Boleh monggo silakan. Ataupun kalau saya lagi ngangkat set story apa gitu ya itu boleh monggo ditanyain. Tapi pun kalau mungkin agak lama balasnya nggak apa-apa ya gitu. Jadi silakan itu saya pikir kita bisa tetap interaksi di Instagram dan nanti kita akan ketemu lagi di edisi berikutnya. Itu dulu teman-teman. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan cukup membantu untuk dan bisa bermanfaat ya untuk sesi malam ini. Bisa sedikit dikasih reaction teman-teman biar saya kebayang teman-teman reaction yang sesuai dengan kesan ataupun impresi teman-teman ya. Kalau ngerasa bermanfaat ya mudah-mudahan saya jadi kebayang oh mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman dan bisa jadi motivasi saya untuk edisi berikutnya gitu ya. Tapi kalau enggak ya ya itu udah saya akan tetap konsisten untuk bisa berbagi apa yang saya punya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat mempersiapkan studi lanjut ke Jepang dan persiapan beasiswa. Sampai ketemu lagi di edisi berikutnya ya. Oke. Ya, sama-sama, Bipo. Mungkin ke depan nanti kita akan ada sesi pertanyaan dengan raise hand ya teman-teman ya. Jadi bisa bisa interaksi dengan teman-teman langsung dan itu akan diprioritaskan mungkin ya. Mungkin 3 pertanyaan raise silakan. Sambil nanti kita mungkin gayanya atau stylenya bisa jawab juga. Tanya jawab juga lewat Q&A tadi. Gitu. Tapi biar saya bisa uh, ngobrol bareng ya. Mungkin ada 3 ataupun 4 juga itu nanti di sesi berikutnya ya. Nanti kita bisa bikin format begitu. Thank you teman-teman. Makasih. Selamat istirahat ya. Selamat akhir belum akhir pekan. Selamat beraktivitas kembali nanti di esok hari. Terima kasih.